sejumlah partai politik membuka pintu untuk Presiden ke-7 Joko Widodo masuk sebagai kader partainya. Penegasan ini dilakukan bersamaan dengan secara resminya PDIP mengatakan bahwa Jokowi bukan lagi kader Partai Banteng PDI Perjuangan. Namun Presiden ke-7 Joko Widodo sendiri belum memberikan jawaban ajakan untuk bergabung sebagai kader ke partai manapun. Lantas bagaimana kita bisa melihat peluang Jokowi bergabung sebagai kader partai atau justru bisa membuka partai politik sendiri? Saya akan membahasnya dalam Tribuners on Focus hari ini. Tribuner sudah tersambung bersama dengan saya, pengamat politik Aljabar Strategis, ada Mas Rifki Caniago. Mas, berdiskusi dalam On Focus hari ini. Mas Rifki, sebelum masuk bagaimana kemudian kans Jokowi masuk sebagai kader partai begitu ya? Bagaimana kemudian Mas Rifki melihat ketegasan PDIP yang kemudian akhirnya disampaikan setelah pilkada selesai, Mas? Adakah yang kemudian bisa dibaca dari keputusan terbuka PDIP ini? Ya, kalau kita membaca keputusan terbuka dari PDIP tentu juga akan sangat mengejutkan. Mengejutkan mungkin karena pasca pilkada, meskipun isu-isu ini udah mulai muncul ketika pilpres ya, dengan sikap politik yang dipilih Pak Jokowi berbeda dengan PDIP. Tetapi tentu ini akan menarik karena memang pasca pilkada ini kan tidak ada momentum politik lagi yang secara bargaining politik juga akan menyulitkan bagi PDIP maupun Pak Jokowi secara endorsement politik maupun tiket parpol untuk momentum politik. Dan saya rasa dengan diumumkannya apakah PDIP mengumumkan Pak Jokowi bukan lagi kader PDIP, tentu ini juga akan membuka ruang bagi Pak Jokowi akan berlabuh ke partai mana. Tentu ada 3 pilihan partai yang saya juga akan logis bagi Pak Jokowi. Yang pertama itu PSI, yang kedua Gerindra, yang ketiga Golkar. PSI jelas partainya Mas Kaisang kan, artinya Golkar ini kan secara isu kan udah lama sebagai isu-isu sebagai Pak Jokowi akan merapat ke Golkar. Ibaratnya misalnya dengan beberapa isu anggota kehormatan, tapi meskipun itu dibantah secara resmi, tapi ini udah lama mulai muncul ya. Atau yang ketiga ini soal Gerindra. Ini kan juga kalau memang persahabatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini akan bergabung dengan Pak Jokowi bergabung dengan Gerindra, tentu juga akan memperkuat bagaimana koalisi dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk dalam kontestasi Pilpres 2009. Tapi pilihan-pilihan politik yang akan diambil oleh Pak Jokowi, kemana dia akan berlabuh, juga akan menentukan bagaimana irama politik yang akan berjalan ke depan di Pilpres 2009. Apalagi kalau kita lihat momentum terakhir ini kan Pilkada Jakarta kan yang menang kan Pramdul. Artinya skema politik 2009 lebih awal terbentuk dibandingkan dugaan banyak orang. Oke, sudah ada satu tiket yang kemudian bisa didapatkan oleh PDIP untuk berlaga di 2029 ya, Mas Rifki ya, dengan terpilihnya Pramono dan juga Dul di Jakarta. Kalau kita lihat bagaimana kemudian Gerindra, Golkar, ini PSI juga kan, kalau Gerindra kan sudah bertemu begitu ya beberapa kali, Pak Jokowi juga sempat ke Pak Prabowo untuk bertemu. Apakah juga ini menjadi salah satu sinyal, Mas Rifki, bahwa memang ada concern, keinginan Gerindra begitu ya untuk menggayat seorang Joko Widodo ini masuk ke dalam kader Partai Gerindra? Ya, kalau kita membaca tentu sama-sama menginginkan ya. Artinya tentu kalau kita membaca Pak Jokowi juga membutuhkan perlabuhan politik barunya, apakah itu ke Gerindra atau ke partai lain. Dan begitu pun dengan Pak Prabowo, karena memang secara endorsement Pak Jokowi kan dengan Pak Prabowo kan juga solid ya untuk di Pilpres 2024. Dan saya rasa ini yang juga akan saling menguntungkan juga, karena memang secara ikon politik Pak Jokowi juga memiliki basis politik yang cukup kuat dalam berbagai kelompok relawan, tapi kan belum terlembagakan dalam institusi partai karena udah keluar dari PDIP kan. Artinya kalau kita dikonversikan kepada Projo atau PSI kan belum bisa dianggap sebagai sebuah kekuatan politik di parlemen karena butuh sumber daya yang besar. Sedangkan Gerindra juga hari ini menjadi bagian dari simbol-simbol politik kekuasaan terpilih hari ini. Apalagi orang-orang yang jelek orang Jokowi misalnya Bang Ahmad Lutfi di Jateng kan kader Gerindra hari ini kan dinilai dulu orang Jokowi. Begitu kan menantunya Bobi Nasution di Sumut ini kan juga kader Gerindra hari ini. Makanya variabel untuk menghubungkan Pak Jokowi dengan Gerindra itu mungkin saja. Tetapi variabel ketika Pak Jokowi dengan Gerindra tentu skema politik 2009 juga akan sama, artinya jadi Prabowo Gibran akan lagi berduet di 2009 atau bagaimana skema politik ke depan. Tapi kalau misalnya kalau Pak Jokowi di Golkar tentu akan terbuka skema politik baru.
Oke. Apakah nanti Pak Jokowi akan membuka skema baru dengan figur dia itu, atau mungkin Mas Gibran akan muncul sendiri sebagai calon presiden? Ini kan mungkin-mungkin saja kan. Artinya tentu banyak hal yang akan terjadi sampai 2009, karena memang pilihan-pilihan yang akan diambil oleh Pak Jokowi di parpol ini juga makin mempercepat skema politik ke depan. Apalagi kalau misalnya Pram dan Dul ini menang, ini juga menunjukkan bahwa pintu masuk bagaimana pintu koalisi antara PDIP dengan Gerindra pun juga terbuka, Mbak. Karena memang ada Pak Budi Gunawan di pemerintahan. Meskipun Pak Budi Gunawan tidak bagian dari PDIP, tapi Pak Budi Gunawan sinonim dari Bu Mega. Ya. Kedekatannya udah lama. Artinya tidak bisa membantah bagaimana dekat Bu Mega dengan Pak Budi Gunawan. Dan simbolik ini terbukti. Karena memang secara nggak langsung pemilihan Pram dan Dul ini kalau misalnya PDIP memilih oposisi atau berseberangan dengan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, tentu ada wajah lain di belakang Pram Dul. Wajah Bu Mega atau wajah Anies. Artinya PDIP berkepentingan untuk melihat potensi 2009, sedangkan tentu Anies juga membutuhkan parpol baru untuk bisa berlaga di 2009. Jadi ini adalah keterhubungan saling menguntungkan bagi para kontestan yang akan bertarung di Pilpres 2009, termasuk pilihan-pilihan politik yang bakal diambil oleh Pak Jokowi, apakah bergabung dengan Gerindra atau Golkar itu. Kalau kita melihat bagaimana untung rugi begitu ya, Mas Rifki ya, dari seorang partai politik sendiri ketika bisa menggait Presiden ke-7 RI ini, seperti apa, Mas? Ya tentu secara politis sangat menguntungkan. Itu menguntungkan bagi PSI, itu menguntungkan bagi Golkar, menguntungkan bagi Gerindra, menguntungkan. Karena Pak Jokowi kan secara meskipun mantan presiden, tapi kan juga memiliki efek yang cukup besar dalam politik. Ini kan juga ditunjukkan di pilkada kemarin. Artinya tentu meskipun Pak Jokowi udah selesai di Oktober, tapi masih memiliki taji kekuatan politik yang cukup besar dalam endorsement politik untuk di pilkada. Meskipun ada beberapa wilayah yang juga kalah, tapi paling tidak dengan sebagai mantan presiden Pak Jokowi masih memiliki value yang cukup besar untuk bisa berkecimpung dalam konstelasi politik di Indonesia. Dan yang jelas tentu ini juga kalau banyak yang menilai bahwa Pak Jokowi pensiun cukup muda sebagai mantan presiden ketujuh. Artinya makanya pengaruhnya masih didengarkan dalam artian masih dibutuhkan dalam konteks parpol. Parpol membutuhkan tentu ikon yang merekatkan, artinya merekatkan pilihan-pilihan politik secara elektoral kepada kepada masyarakat yang memang membutuhkan, dan partai politik diuntungkan dengan endorsement yang dimiliki oleh Pak Jokowi begitu. Kita kan masih belum tahu bagaimana kemudian langkah yang diambil Pak Jokowi ya, Mas Rifki ya. Ada opsinya adalah ada Golkar, ada Gerindra, atau mungkin juga bisa PSI begitu. Kalau dari analisa Mas Rifki sendiri, paling ideal begitu ya, paling ideal kemana harusnya Pak Jokowi ini bisa berlabuh? Ya, kalau kita melihat pilihan politik Pak Jokowi, kalau kita lihat skema ya, artinya saya merasa pilihan Pak Jokowi dua saja, itu Golkar atau Gerindra. Oke. Tapi kalau memang Pak Jokowi menginginkan, tentu kita nggak tahu ya, artinya tentu seorang nggak mungkin tentu dalam hati Mas Gibran atau mungkin yang lain, tentu dia juga menginginkan potensi ke depan jadi calon presiden. Mungkin hari ini mungkin tidak. Tapi paling tidak, tentu skema politik ke depan kalau misalnya Mas Gibran itu atau Pak Jokowi di Gerindra, tentu juga akan duetnya nggak mungkin Gerindra-Gerindra kan. Tentu kalau Mas Gibran harus punya partai politik lain untuk kembali menduetkan Prabowo Gibran di 2009. Atau memang bagaimana skema politiknya. Karena memang kalau memang pilihan Mas Gibran kembali jadi wakil presiden di 2009, mungkin saja akan ke Gerindra. Tapi kalau misalnya ada opsi lain yang mau dibuka oleh keluarga Pak Jokowi, tentu dia akan bergabung dengan Golkar. Karena kenapa dua ini yang saya sebut? Karena memang ini yang secara potensial masih menjadi partai besar ke depan. Yang kedua, yang memiliki armada sumber daya politik yang juga besar untuk bisa mengakomodir banyak kekuatan politik. Sedangkan PSI, meskipun itu ada Mas Kaisang, tapi kan belum diukur secara elektoral di parlemen gitu, Mbak. Bagaimana kemudian dengan informasi atau sejumlah keinginan dari pihak-pihak tertentu begitu ya, Mas Rifki ya, yang menginginkan agar sedianya Pak Jokowi ini membuat partai politik sendiri saja daripada kemudian bergabung dengan partai politik besar yang sudah ada. Adakah peluang juga yang kemudian bisa diambil dengan hal tersebut, Mas Rifki? Ya, Mbak Nila kan juga tahu sendiri kan bagaimana untuk membuat partai pun nggak mudah ya. Artinya bahkan isu-isu Mas Anies yang akan membuat partai perubahan pun juga nggak muncul hari ini ya. Artinya membangun partai kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Nggak hanya dengan modal
bagaimana value dia sebagai tokoh publik yang cukup terkenal, tapi juga butuh sumber daya dana yang besar, bagaimana membentuk jaringan. Ini kan bukan hanya kerja-kerja 2-3 tahun yang akan mampu dilakukan oleh seseorang, karena kan kalau kita lihat beberapa orang yang mungkin secara finansial besar, bahkan partai ini hari ini juga belum lolos parlemen, juga banyak kayak gitu kan. Hmm. Artinya tidak hanya bisa dikatakan bahwa untuk membangun parpol nggak hanya soal modal, soal ini, soal popularitas, tapi juga harus membutuhkan kekuatan politik yang besar. Makanya tentu kalau ingin pergerakannya lebih cepat, tentu mengambil atau maksudnya ikut dengan partai yang sudah ada, karena Hmm. memang sumber daya yang sudah ada, dan ini ibaratnya symbiosis mutualisme antara dua elemen partai politik maupun Pak Jokowi secara personal. Pak Jokowi diuntungkan karena punya armada baru, sedangkan partai politik diuntungkan karena ada ikon baru. Karena ini kan untuk memperlebar basis pemilih partai politik. Artinya kalau kita melihat dalam konteks Pilpres 2024 kan pemilih Pak Jokowi kan masih melebar kemana-mana nih. Ya. Ada yang ke PDIP, ada yang ke Golkar, ada yang ke, tapi kalau misalnya ada partai politik yang mengklaim menjadi bagian langsung dari Pak Jokowi, tentu dia akan secara mengkonversi langsung ke partainya dia. Ini yang kita lihat akan menguntungkan bagi parpol. Maka ketika misalnya membuat pilihan lain untuk mendirikan parpol sendiri, ya projo yang udah disusun sejak lama kan tidak semudah itu. Karena memang membangun budaya politik, membangun sistem politik yang juga juga apa namanya membuat banyak orang terseok-seok pun juga nggak bisa kita andalkan sebagai landasan utama untuk bisa membuat partai politik dan bisa bertarung efektif di 2009. Maka untuk efektif itu partai-partai udah besar hari ini kan, begitu Pak. Oke, untuk efektif lebih baik untuk kemudian bergabung partai partai besar yang memang sudah ada. Di antaranya tadi dua opsinya adalah Gerindra ataupun Golkar. Ada pihak-pihak juga yang mengatakan bahwa ini kan kalau kita lihat sosok Jokowi sendiri meskipun ketika Pilpres kan masih punya KTA PDIP begitu ya Mas Rifki ya. Tapi kan seolah-olah Jokowi ini sudah menjadi sosok sendiri begitu yang mengendorse sejumlah pihak sehingga punya pendukung juga yang banyak. Apakah juga akan ideal apabila Jokowi ini pada akhirnya tidak bergabung dengan partai politik manapun dan bergerak secara politik namun tidak bergabung sebagai partai politik? Dan itu memungkinkan saja, Mbak. Kalau misalnya Pak Jokowi nggak akan bergabung dengan partai politik manapun, tapi yang membuat menyulitkan nanti itu adalah bahwa bargaining Pak Jokowi kan tidak sekuat dulu sebagai presiden. Ya. Karena memang pasca dia menjadi sudah selesai sebagai presiden ke-7, tentu dia juga akan dilihat bahwa seberapa tingkat kepentingan orang elit kepada beliau. Karena tingkat kepentingan elit ini kan ada dua hal saja, Mbak. Dia memiliki kekuasaan di pemerintahan. Yang kedua itu adalah dia memiliki jadi ketua umum parpol. Hmm. Pertanyaan atau jadi simbol parpol. Artinya ini yang kita lihat. Karena memang secara elektoral hari ini kan Pak Jokowi memang sangat kuat kan. Artinya dia akan memiliki basis politik yang cukup kuat diberi kelompok menengah bawah di masyarakat. Tapi kan secara elit kita juga harus mengakui bahwa terjadi penggerusan. Artinya tentu orang Pak Jokowi yang memiliki kekuasaan begitu total di waktu presiden, tentu pasca lengser tentu juga tidak akan terlalu mayoritas, Hmm. akan mulai beberapa kekuasaannya akan berkurang. Makanya saya rasa tentu dengan pilihan-pilihan dia itu akan masuk ke semua kelompok, dia pun juga akan bisa menjadi punya bargaining, Mbak, kalau dia punya skema politik di 2009. Kalau dia hanya, tapi kalau memang pilihan Pak Jokowi itu adalah hanya menikmati bagaimana pasca dia jadi presiden dan menikmati kontribusi dia sebagai apa namanya dengan memberikan berapa ya kontribusi sebagai mantan presiden ikut mendukung parpol ini kan sah saja, tapi saya rasa tentu Pak Jokowi dengan umur yang tergolong masih muda tentu apakah masih mempertimbangkan bagaimana opsi-opsi politik yang akan terjadi di 2009 begitu. Oke, jadi idealnya adalah bergabung dengan partai politik ya, karena tidak hanya akan cukup sosok Jokowi seorang diri ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden seperti itu. Terakhir dari saya, Mas Rifki, kalau masuk ke partai politik begitu ya, ini kan yang paling krusial untuk didiskusikan, jabatan apa yang kemudian bisa diemban oleh seorang Joko Widodo, Mas? Ya, kalau saya melihat tentu sebagai anggota kehormatan atau ketua Hmm? Dewan Kehormatan, karena kan sebagai mantan presiden tentu dia juga akan mendapatkan posisi yang strategis. Ya. Strategis dalam artian tentu meskipun tidak memiliki kekuasaan langsung ketika tingkat pengurus, paling tidak dia memiliki value yang cukup besar dalam konteks parpol. Ya, kalau kita kan ketua Dewan Kehormatan, ya kalau di PKS ketua Majelis Syuro, kalau di PKS ya. Ya. Artinya ini kan jabatan-jabatan yang cukup seksi untuk kita lihat, tetapi memang tidak memiliki urusan langsung dengan kepengurusan atau sikap politik partai, tapi dia menjadi simbol
Sekarang partai menjadikan ikon untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Maka saya rasa ini mungkin-mungkin saja. Artinya kalau misalnya kita lihat Gerindra pun juga kosong kan ketua dewan Hmm. pembinanya. Artinya kalau kita Golkar pun juga akan ada kemungkinan membuka ketua dewan kehormatan. Jadi saya rasa kalau Pak Jokowi akan berlabuh ya mungkin-mungkin ke Gerindra atau ke Golkar. Karena Eh, memang ini opsinya secara ruangnya masih ada. Karena ketua pembina kan masih Pak Prabowo hari ini kan. hmm. Jadi Pak Jokowi akan jadi ketua pembina Gerindra atau ke Golkar jadi ketua dewan kehormatan Golkar begitu, Mbak. Oke, Ketua Dewan Kehormatan, ini kita sama-sama menantikan ya Mas Rifki ya. Belum ada jawaban terbuka dari Jokowi kemana akan berlabuh, apakah mengenakan jaket Partai Beringin ataupun kemudian bergabung dengan Partai Gerindra seperti itu. Sejumlah partai politik membuka pintu untuk Presiden ke-7 Joko Widodo masuk sebagai kader partainya. Penegasan ini dilakukan bersamaan dengan secara resminya PDIP mengatakan bahwa Jokowi bukan lagi kader Partai Banteng PDI Perjuangan. Namun Presiden ke-7 Joko Widodo sendiri belum memberikan jawaban ajakan untuk bergabung sebagai kader ke partai manapun. Lantas bagaimana kita bisa melihat peluang Jokowi bergabung sebagai kader partai atau justru bisa membuka partai politik sendiri? Saya akan membahasnya dalam Tribunnews on Focus hari ini. Tribuner sudah tersambung bersama dengan saya pengamat politik Aljabar Strategis ada Mas Rifki Caniago. Mas, berdiskusi dalam On Focus hari ini. Mas Rifki, sebelum masuk bagaimana kemudian kans Jokowi masuk sebagai kader partai begitu ya. Bagaimana kemudian Mas Rifki melihat ketegasan PDIP yang kemudian akhirnya disampaikan setelah pilkada selesai, Mas? Adakah yang kemudian bisa dibaca dari keputusan terbuka PDIP ini? Ya, kalau kita membaca keputusan terbuka dari PDIP tentu juga akan sangat mengejutkan. Mengejutkan mungkin karena pasca pilkada, meskipun isu-isu ini udah mulai muncul ketika pilpres ya, dengan sikap politik yang dipilih Pak Jokowi berbeda dengan PDIP. Tetapi tentu ini akan menarik karena memang pasca pilkada ini kan tidak ada momentum politik lagi, yang secara bargaining politik juga akan menyulitkan bagi PDIP maupun Pak Jokowi secara endorsement politik maupun tiket parpol untuk momentum politik. Dan saya rasa dengan diumumkannya apakah PDIP mengumumkan Pak Jokowi bukan lagi kader PDIP, tentu ini juga akan membuka ruang bagi Pak Jokowi akan berlabuh ke partai mana. Tentu ada tiga pilihan partai yang saya juga akan logis bagi Pak Jokowi. Yang pertama itu PSI, yang kedua Gerindra, yang ketiga Golkar. PSI jelas partainya Mas Kaisang kan, artinya Golkar ini kan secara isu kan udah lama sebagai isu-isu sebagai Pak Jokowi akan merapat ke Golkar. Ibaratnya misalnya dengan beberapa isu anggota kehormatan, tapi meskipun itu dibantah secara resmi, tapi ini udah lama mulai muncul ya. Atau yang ketiga ini soal Gerindra. Ini kan juga kalau memang persahabatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini akan bergabung dengan Pak Jokowi bergabung dengan Gerindra, tentu juga akan memperkuat bagaimana koalisi dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi termasuk dalam kontestasi Pilpres 2009. Tapi pilihan-pilihan politik yang akan diambil oleh Pak Jokowi, kemana dia akan berlabuh, juga akan menentukan bagaimana irama politik yang akan berjalan ke depan di Pilpres 2009. Apalagi kalau kita lihat momentum terakhir ini kan Pilkada Jakarta kan yang menang kan Pramdul. Artinya skema politik 2009 lebih awal terbentuk dibandingkan dugaan banyak orang. Oke, sudah ada satu tiket yang kemudian bisa didapatkan oleh PDIP untuk berlaga di 2029 ya, Mas Rifki ya, dengan terpilihnya Pramono dan juga Dul di Jakarta. Kalau kita lihat bagaimana kemudian Gerindra, Golkar, ini PSI juga kan, kalau Gerindra kan sudah bertemu begitu ya beberapa kali, Pak Jokowi juga sempat ke Pak Prabowo untuk bertemu. Apakah juga ini menjadi salah satu sinyal, Mas Rifki, bahwa memang ada concern keinginan Gerindra begitu ya untuk menggayat seorang Joko Widodo ini masuk ke dalam kader Partai Gerindra? Ya, kalau kita membaca tentu sama-sama menginginkan ya. Artinya tentu kalau kita membaca Pak Jokowi juga membutuhkan perlabuhan politik barunya, apakah itu ke Gerindra atau ke partai lain. Dan begitu pun dengan Pak Prabowo, karena memang secara endorsement Pak Jokowi kan dengan Pak Prabowo kan juga solid ya untuk di Pilpres 2024. Dan saya rasa ini yang juga akan saling menguntungkan juga, karena memang secara ikon politik Pak Jokowi juga memiliki basis politik yang cukup kuat dalam berbagai kelompok relawan, tapi kan belum terlembagakan dalam institusi partai karena udah keluar dari PDIP kan. Artinya kalau kita dikonversikan kepada Projo atau PSI kan belum bisa dianggap sebagai sebuah kekuatan politik di parlemen karena butuh
butuh sumber daya yang besar. Sedangkan Gerindra juga hari ini menjadi bagian dari simbol-simbol politik kekuasaan terpilih hari ini. Apalagi orang-orang yang jelek orang Jokowi misalnya Bang Ahmad Lutfi di Jateng kan kader Gerindra hari ini kan Hmm. dinilai dulu orang Jokowi. Begitu kan menantunya Bobi Nasution di Sumut ini kan juga kader Gerindra hari ini. Makanya variabel untuk menghubungkan Pak Jokowi dengan Gerindra itu mungkin-mungkin saja. Tetapi variabel ketika Pak Jokowi dengan Gerindra tentu skema politik 2009 juga akan sama, artinya jadi Prabowo Gibran akan lagi berduet di 2009 atau bagaimana skema politik ke depan. Tapi kalau misalnya kalau Pak Jokowi di Golkar tentu akan terbuka skema politik baru. Oke. Apakah nanti Pak Jokowi akan membuka skema baru dengan figur dia itu atau mungkin Mas Gibran akan muncul sendiri sebagai calon presiden? Ini kan mungkin-mungkin saja kan. Artinya tentu banyak hal yang akan terjadi sampai 2009 karena memang pilihan-pilihan yang akan diambil oleh Pak Jokowi di parpol ini juga makin mempercepat skema politik ke depan. Apalagi kalau misalnya Pram dan Dul ini menang, ini juga menunjukkan bahwa pintu masuk bagaimana pintu koalisi antara PDIP dengan Gerindra pun juga terbuka, Mbak. Karena memang ada Pak Budi Gunawan di pemerintahan. Meskipun Pak Budi Gunawan tidak bagian dari PDIP, tapi Pak Budi Gunawan sinonim dari Bu Mega. Ya. Kedekatannya sudah lama. Artinya tidak bisa membantah bagaimana dekat Bu Mega dengan Pak Budi Gunawan. Dan simbolik ini terbukti. Karena memang secara nggak langsung pemilihan Pram dan Dul ini kalau misalnya PDIP memilih oposisi atau berseberangan dengan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, tentu ada wajah lain di belakang Pram Dul. Wajah Bu Mega atau wajah Anies. Artinya PDIP berkepentingan untuk melihat potensi 2009, sedangkan tentu Anies juga membutuhkan parpol baru untuk bisa berlaga di 2009. Jadi ini adalah keterhubungan saling menguntungkan bagi para kontestan yang akan bertarung di Pilpres 2009, termasuk pilihan-pilihan politik yang bakal diambil oleh Pak Jokowi, apakah bergabung dengan Gerindra atau Golkar gitu. Kalau kita melihat bagaimana untung rugi begitu ya, Mas Rifki ya, dari seorang partai politik sendiri ketika bisa menggait Presiden ke-7 RI ini, seperti apa, Mas? Ya tentu secara politis sangat menguntungkan. Itu Hmm. menguntungkan bagi PSI, itu menguntungkan. Bagi Golkar menguntungkan, bagi Gerindra menguntungkan. Karena Pak Jokowi kan secara meskipun mantan presiden, tapi kan juga memiliki efek yang cukup besar dalam politik. Ini kan juga ditunjukkan di pilkada kemarin. Artinya tentu meskipun Pak Jokowi udah selesai di Oktober, tapi masih memiliki taji kekuatan politik yang cukup besar dalam Hmm. endorsement politik untuk di pilkada. Meskipun ada beberapa wilayah yang juga kalah, tapi paling tidak dengan sebagai mantan presiden Pak Jokowi masih memiliki value yang cukup besar untuk bisa berkecimpung dalam konstelasi politik di Indonesia. Dan yang jelas tentu ini juga kalau ia banyak yang menilai bahwa Pak Jokowi pensiun cukup muda sebagai mantan presiden ketujuh. Artinya makanya pengaruhnya masih didengarkan dalam artian masih dibutuhkan dalam konteks parpol. Parpol membutuhkan tentu ikon yang merekatkan, artinya merekatkan pilihan-pilihan politik secara elektoral kepada kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan partai politik diuntungkan dengan endorsement yang dimiliki oleh Pak Jokowi begitu. Kita kan masih belum tahu bagaimana kemudian langkah yang diambil Pak Jokowi ya, Mas Rifki ya. Ada opsinya adalah ada Golkar, ada Gerindra, atau mungkin juga bisa PSI begitu. Kalau dari analisa Mas Rifki sendiri, paling ideal begitu ya, paling ideal kemana harusnya Pak Jokowi ini bisa berlabuh? Ya, kalau kita melihat pilihan politik Pak Jokowi, kalau kita lihat skema ya, artinya saya merasa pilihan Pak Jokowi dua saja, itu Golkar atau Gerindra. Oke. Tapi kalau memang Pak Jokowi menginginkan, tentu kita nggak tahu ya, artinya tentu seorang nggak mungkin tentu dalam hati Mas Gibran atau mungkin yang lain, tentu dia juga menginginkan potensi ke depan jadi calon presiden. Mungkin hari ini mungkin tidak. Tapi paling tidak, tentu skema politik ke depan kalau misalnya Mas Gibran itu atau Pak Jokowi di Gerindra, tentu juga akan duetnya nggak mungkin Gerindra-Gerindra kan. Tentu kalau Mas Gibran harus punya partai politik lain untuk kembali menduetkan Prabowo Gibran di 2009. Atau memang bagaimana skema politiknya. Karena memang kalau memang pilihan Mas Gibran kembali jadi wakil presiden di 2009, mungkin saja akan ke Gerindra. Tapi kalau misalnya ada opsi lain yang mau dibuka oleh keluarga Pak Jokowi, tentu dia akan bergabung dengan Golkar. Karena kenapa dua ini yang saya sebut? Karena memang ini yang secara potensial masih menjadi partai besar ke depan. Yang kedua yang memiliki armada sumber daya politik yang juga besar untuk bisa mengakomodir banyak kekuatan politik.
Sedangkan PSI meskipun itu ada Mas Kaisang, tapi kan belum diukur secara elektoral di parlemen gitu, Mbak. Bagaimana kemudian dengan informasi atau sejumlah keinginan dari pihak-pihak tertentu begitu ya Mas Rifki ya yang menginginkan agar sedianya Pak Jokowi ini membuat partai politik sendiri saja daripada kemudian bergabung dengan partai politik besar yang sudah ada. Adakah peluang juga yang kemudian bisa diambil dengan hal tersebut Mas Rifki? Ya, Mbak Nila kan juga tahu sendiri kan bagaimana untuk membuat partai pun nggak mudah ya. Ya. Artinya bahkan isu-isu Mas Anies yang akan membuat partai perubahan pun juga nggak muncul hari ini kan. Hmm. Artinya membangun partai kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Nggak hanya dengan modal bagaimana value dia sebagai tokoh publik yang cukup terkenal, tapi juga butuh sumber daya dana yang besar, bagaimana membantu jaringan. Ini kan bukan hanya kerja-kerja 2-3 tahun yang akan mampu dilakukan oleh seseorang. Karena kan kalau kita lihat beberapa orang yang mungkin secara finansial besar, bahkan partai ini hari ini juga belum lulus parlemen, juga banyak kayak gitu kan. Hmm. Artinya tidak hanya bisa dikatakan bahwa untuk membangun parpol nggak hanya soal modal, soal ini, soal popularitas, tapi juga harus membutuhkan kekuatan politik yang besar. Makanya tentu kalau ingin pergerakannya lebih cepat, tentu mengambil atau maksudnya ikut dengan partai yang sudah ada, karena Hmm. memang sumber daya yang sudah ada dan ini ibaratnya simbiosis mutualisme antara dua elemen partai politik maupun Pak Jokowi secara personal. Pak Jokowi diuntungkan karena punya armada baru, sedangkan partai politik diberuntungkan karena ada ikon baru. Karena ini kan untuk memperlebar basis pemilih partai politik. Artinya kalau kita melihat dalam konteks Pilpres 2024 kan pemilih Pak Jokowi kan masih melebar kemana-mana nih. Ya. Ada yang ke PDIP, ada yang ke Golkar, ada yang tapi kalau misalnya ada partai politik yang mengklaim menjadi bagian langsung dari Pak Jokowi, tentu dia akan secara mengkonversi langsung ke partainya dia. Ini yang kita lihat akan menguntungkan bagi parpol. Maka ketika misalnya membuat pilihan lain untuk mendirikan parpol sendiri, ya Projo yang udah disusulkan sejak lama kan tidak semudah itu. Karena memang membangun budaya politik, membangun sistem politik yang juga apa namanya membuat banyak orang terseok-seok pun juga nggak bisa kita andalkan sebagai landasan utama untuk bisa membuat partai politik dan bisa bertarung efektif di 2009. Maka untuk efektif itu partai-partai besar hari ini kan begitu kan. Oke, untuk efektif lebih baik untuk kemudian bergabung partai besar yang memang sudah ada. Di antaranya tadi dua opsinya adalah Gerindra ataupun Golkar. Ada pihak-pihak juga yang mengatakan bahwa ini kan kalau kita lihat sosok Jokowi sendiri meskipun ketika Pilpres kan masih punya KTA PDIP begitu ya Mas Rifki ya. Tapi kan seolah-olah Jokowi ini sudah menjadi sosok sendiri begitu yang mengendorse sejumlah pihak sehingga punya pendukung juga yang banyak. Apakah juga akan ideal apabila Jokowi ini pada akhirnya tidak bergabung dengan partai politik manapun dan bergerak secara politik namun tidak bergabung sebagai partai politik? Dan itu memungkinkan saja, Mbak. Kalau misalnya Pak Jokowi nggak akan bergabung dengan partai politik manapun, tapi yang membuat menyulitkan nanti itu adalah bahwa bargaining Pak Jokowi kan tidak sekuat dulu sebagai presiden. Ya. Karena memang pasca dia menjadi sudah selesai sebagai presiden ke-7, tentu dia juga akan dilihat bahwa seberapa tingkat kepentingan orang elit kepada beliau. Karena tingkat kepentingan elit ini kan ada dua hal saja, Mbak. Dia memiliki kekuasaan di pemerintahan. Yang kedua itu adalah dia memiliki jadi ketua umum parpol. Pertanyaan atau jadi simbol parpol. Artinya ini yang kita lihat. Karena memang secara elektoral hari ini kan Pak Jokowi memang sangat kuat kan. Artinya dia akan memiliki basis politik yang cukup kuat diberi kelompok menengah bawah di masyarakat. Tapi kan secara elit kita juga harus mengakui bahwa terjadi penggerusan. Artinya tentu orang Pak Jokowi yang memiliki kekuasaan begitu total di waktu presiden, tentu pasca lengser tentu juga tidak akan terlalu mayoritas. Akan mulai beberapa kekuasaannya akan berkurang. Makanya saya rasa tentu dengan pilihan-pilihan dia itu akan masuk ke semua kelompok, dia pun juga akan bisa menjadi punya bargaining, Mbak. Kalau dia punya skema politik di 2009. Tapi kalau memang pilihan Pak Jokowi itu adalah hanya menikmati bagaimana pasca dia jadi presiden dan menikmati kontribusi dia sebagai dengan memberikan berapa ya kontribusi sebagai mantan presiden, ikut mendukung parpol, ini kan sah saja. Tapi saya rasa tentu Pak Jokowi dengan umur yang tergolong masih muda, tentu apakah masih mempertimbangkan bagaimana opsi-opsi politik yang akan terjadi di 2009 begitu.
Oke, jadi idealnya adalah bergabung dengan partai politik ya, karena tidak hanya akan cukup sosok Jokowi seorang diri ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden seperti itu. Terakhir dari saya, Mas Rifki, kalau masuk ke partai politik begitu ya, ini kan yang paling krusial untuk didiskusikan, jabatan apa yang kemudian bisa diemban oleh seorang Joko Widodo, Mas? Ya, kalau saya melihat tentu sebagai anggota kehormatan atau ketua Hmm? dewan kehormatan, karena kan sebagai mantan presiden tentu dia juga akan mendapatkan posisi yang strategis. Ya. Strategis dalam artian tentu meskipun tidak memiliki kekuasaan langsung ketika tingkat pengurus, paling tidak dia memiliki value yang cukup besar dalam konteks parpol. Ya, kalau kita kan ketua dewan kehormatan, ya kalau di PKS ketua majelis suro, kalau di PKS ya. Ya. Artinya ini kan jabatan-jabatan yang cukup seksi untuk kita lihat, tetapi memang tidak memiliki urusan langsung dengan kepengurusan atau sikap politik partai, tapi dia menjadi simbol. Sekarang partai menjadikan ikon untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Maka saya rasa ini mungkin-mungkin saja. Artinya kalau misalnya kita lihat Gerindra pun juga kosong kan ketua dewan Hmm. pembinanya. Artinya kalau kita Golkar pun juga akan ada kemungkinan membuka ketua dewan kehormatan. Jadi saya rasa kalau Pak Jokowi akan berlabuh ya mungkin-mungkin ke Gerindra atau ke Golkar. Karena Baik. memang ini opsinya secara ruangnya masih ada. Karena ketua pembina kan masih Pak Prabowo hari ini kan. Hmm. Jadi Pak Jokowi akan jadi ketua pembina Gerindra atau ke Golkar jadi ketua dewan kehormatan Golkar begitu, Mbak. Oke, Ketua Dewan Kehormatan ini kita sama-sama menantikan ya Mas Rifki ya. Belum ada jawaban terbuka dari Jokowi kemana akan berlabuh, apakah mengenakan jaket Partai Beringin ataupun kemudian bergabung dengan Partai Gerindra seperti itu. Sejumlah partai politik membuka pintu untuk Presiden ke-7 Joko Widodo masuk sebagai kader partainya. Penegasan ini dilakukan bersamaan dengan secara resminya PDIP mengatakan bahwa Jokowi bukan lagi kader Partai Banteng PDI Perjuangan. Namun Presiden ke-7 Joko Widodo sendiri belum memberikan jawaban ajakan untuk bergabung sebagai kader ke partai manapun. Lantas bagaimana kita bisa melihat peluang Jokowi bergabung sebagai kader partai atau justru bisa membuka partai politik sendiri? Saya akan membahasnya dalam Tribunnews on Focus hari ini. Tribuner sudah tersambung bersama dengan saya pengamat politik Aljabar Strategis ada Mas Arifki Caniago. Mas, berdiskusi dalam On Focus hari ini. Mas Rifki, sebelum masuk bagaimana kemudian kans Jokowi masuk sebagai kader partai begitu ya. Bagaimana kemudian Mas Rifki melihat ketegasan PDIP yang kemudian akhirnya disampaikan setelah pilkada selesai, Mas? Adakah yang kemudian bisa dibaca dari keputusan terbuka PDIP ini? Ya, kalau kita membaca keputusan terbuka dari PDIP tentu juga akan sangat mengejutkan. Ya. Hmm. Mengejutkan mungkin karena pasca pilkada, meskipun isu-isu ini udah mulai muncul ketika pilpres ya, dengan sikap politik yang dipilih Pak Jokowi berbeda dengan PDIP. Tetapi tentu ini akan menarik karena memang pasca pilkada ini kan tidak ada momentum politik lagi, yang secara bargaining politik juga akan menyulitkan bagi PDIP maupun Pak Jokowi secara endorsement politik maupun tiket parpol untuk momentum politik. Dan saya rasa dengan diumumkannya apakah PDIP mengumumkan Pak Jokowi bukan lagi kader PDIP, tentu ini juga akan membuka ruang bagi Pak Jokowi akan berlabuh ke partai mana. Tentu ada tiga pilihan partai yang saya juga akan logis bagi Pak Jokowi. Yang pertama itu PSI, yang kedua Gerindra, yang ketiga Golkar. Hmm. PSI jelas partainya Mas Kaisang kan, artinya Golkar ini kan secara isu kan udah lama sebagai isu-isu sebagai Pak Jokowi akan merapat ke Golkar. Ibaratnya misalnya dengan beberapa isu anggota kehormatan, tapi meskipun itu dibantah secara resmi, tapi ini udah lama mulai muncul ya. Atau yang ketiga ini soal Gerindra. Ini kan juga kalau memang persahabatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini akan bergabung dengan Pak Jokowi bergabung dengan Gerindra, tentu juga akan memperkuat bagaimana koalisi dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi termasuk dalam kontestasi Pilpres 2009. Tapi pilihan-pilihan politik yang akan diambil oleh Pak Jokowi kemana dia akan berlabuh juga akan menentukan bagaimana irama politik yang akan berjalan ke depan um, apa di Pilpres 2009. Apalagi kalau kita lihat momentum terakhir ini kan Pilkada Jakarta kan yang menang kan Pramdul. Artinya Ya. skema politik 2009 lebih awal terbentuk dibandingkan dugaan banyak orang. Oke, sudah ada satu tiket yang kemudian bisa didapatkan oleh PDIP untuk berlaga di 2029 ya, Mas Rifki ya, dengan terpilihnya Pramono dan juga Dul di Jakarta. Kalau kita lihat bagaimana kemudian Gerindra, Golkar, ini PSI juga kan, kalau Gerindra kan sudah bertemu begitu ya beberapa kali, Pak Jokowi juga sempat ke
Pak Prabowo untuk bertemu. Apakah juga ini menjadi salah satu sinyal, Mas Rifki, bahwa memang ada concern, keinginan Gerindra begitu ya, untuk menggayat seorang Joko Widodo ini masuk ke dalam kader Partai Gerindra? Ya, kalau kita membaca tentu sama-sama menginginkan ya. Artinya Hmm? tentu kalau kita membaca Pak Jokowi juga membutuhkan perlabuhan politik barunya, apakah itu ke Gerindra atau ke partai lain. Dan begitu pun dengan Pak Prabowo, karena memang secara endorsement Pak Jokowi kan dengan Pak Prabowo kan juga solid ya Ya. untuk di Pilpres 2024. Dan saya rasa ini yang juga akan saling menguntungkan juga, karena memang secara ikon politik, Pak Jokowi juga memiliki basis politik yang cukup kuat dalam berbagai kelompok relawan, tapi kan belum terlembagakan dalam institusi partai karena udah keluar dari PDIP kan. Artinya kalau kita dikonversikan kepada Projo atau PSI kan belum bisa dianggap sebagai sebuah kekuatan politik di parlemen karena butuh butuh sumber daya yang besar. Sedangkan Gerindra juga hari ini menjadi bagian dari simbol-simbol politik kekuasaan terpilih hari ini. Apalagi orang-orang yang jelek orang Jokowi misalnya Bang Ahmad Lutfi di Jateng kan kader Gerindra hari ini kan Hmm. dinilai dulu orang Jokowi. Begitu kan menantunya Bobi Nasution di Sumut ini kan juga kader Gerindra hari ini. Makanya variabel untuk menghubungkan Pak Jokowi dengan Gerindra itu mungkin-mungkin saja. Tetapi variabel ketika Pak Jokowi dengan Gerindra tentu skema politik 2009 juga akan sama, artinya jadi Prabowo Gibran akan lagi berduet di 2009 atau bagaimana skema politik ke depan. Tapi kalau misalnya kalau Pak Jokowi di Golkar tentu akan terbuka skema politik baru. Oke. Apakah nanti Pak Jokowi akan membuka skema baru dengan figur dia itu atau mungkin Mas Gibran akan muncul sendiri sebagai calon presiden? Ini kan mungkin-mungkin saja kan. Artinya tentu banyak hal yang akan terjadi sampai 2009 karena memang pilihan-pilihan yang akan diambil oleh Pak Jokowi di parpol ini juga makin mempercepat skema politik ke depan. Apalagi kalau misalnya Pram dan Dul ini menang, ini juga menunjukkan bahwa pintu masuk bagaimana pintu koalisi antara PDIP dengan Gerindra pun juga terbuka, Mbak. Karena Hmm. memang ada Pak Budi Gunawan di pemerintahan. Meskipun Pak Budi Gunawan tidak bagian dari PDIP, tapi Pak Budi Gunawan sinonim dari Bu Mega. Ya. Kedekatannya udah lama. Artinya tidak bisa membantah bagaimana dekat Bu Mega dengan Pak Budi Gunawan. Dan simbolik ini terbukti. Karena memang secara nggak langsung pemilihan Pram dan Dul ini kalau misalnya PDIP memilih oposisi atau berseberangan dengan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, tentu ada wajah lain di belakang Pram Dul. Wajah Bu Mega atau wajah Anies. Artinya PDIP berkepentingan untuk melihat potensi 2009, sedangkan tentu Anies juga membutuhkan parpol baru untuk bisa berlaga di 2009. Jadi ini adalah keterhubungan saling menguntungkan bagi para kontestan yang akan bertarung di Pilpres 2009, termasuk pilihan-pilihan politik yang bakal diambil oleh Pak Jokowi, apakah bergabung dengan Gerindra atau Golkar gitu. Kalau kita melihat bagaimana untung rugi begitu ya, Mas Rifki ya, dari seorang partai politik sendiri ketika bisa menggait Presiden ke-7 RI ini, seperti apa, Mas? Ya tentu secara politis sangat menguntungkan. Itu Hmm? menguntungkan bagi PSI itu menguntungkan, bagi Golkar menguntungkan, bagi Gerindra menguntungkan. Karena eh, Pak Jokowi kan secara meskipun mantan presiden tapi kan juga memiliki efek yang cukup besar dalam politik. Ini kan juga ditunjukkan di pilkada kemarin. Artinya tentu meskipun Pak Jokowi udah selesai di Oktober, tapi masih memiliki taji kekuatan politik yang cukup besar dalam Hmm. endorsement politik untuk di pilkada. Meskipun ada beberapa wilayah yang juga kalah, tapi paling tidak dengan sebagai mantan presiden Pak Jokowi masih memiliki value yang cukup besar untuk bisa berkecimpung dalam konstelasi politik di Indonesia. Dan yang jelas tentu ini juga kalau ia banyak yang menilai bahwa Pak Jokowi pensiun cukup muda sebagai mantan presiden ketujuh. Artinya makanya pengaruhnya masih didengarkan dalam artian masih dibutuhkan dalam konteks parpol. Parpol membutuhkan tentu ikon yang merekatkan, artinya merekatkan pilihan-pilihan politik secara elektoral kepada kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan partai politik diuntungkan dengan endorsement yang dimiliki oleh Pak Jokowi begitu. Kita kan masih belum tahu bagaimana kemudian langkah yang diambil Pak Jokowi ya, Mas Rifki ya. Ada opsinya adalah ada Golkar, ada Gerindra, atau mungkin juga bisa PSI begitu. Kalau dari analisa Mas Rifki sendiri, paling ideal begitu ya, paling ideal kemana harusnya Pak Jokowi ini bisa berlabuh? Ya, kalau kita melihat pilihan politik Pak Jokowi, kalau kita lihat skema ya, artinya saya Hmm? merasa pilihan Pak Jokowi dua saja, itu Golkar atau Gerindra. Oke. Tapi kalau memang Pak Jokowi menginginkan, tentu kita nggak tahu ya, artinya tentu
nggak mungkin tentu dalam hati Mas Gibran atau mungkin yang lain tentu dia juga menginginkan potensi ke depan jadi calon presiden. Mungkin hari ini mungkin tidak. Tapi paling tidak tentu skema politik ke depan kalau misalnya Mas Gibran itu atau Pak Jokowi di Gerindra tentu juga akan duetnya nggak mungkin Gerindra-Gerindra kan. Tentu kalau Mas Gibran harus punya partai politik lain untuk kembali menduetkan Prabowo Gibran di 2009. Atau memang bagaimana skema politiknya? Karena memang kalau memang pilihan Mas Gibran kembali jadi wakil presiden di 2009 mungkin saja akan ke Gerindra. Tapi kalau misalnya ada opsi lain yang mau dibuka oleh keluarga Pak Jokowi, tentu dia akan bergabung dengan Golkar. Karena kenapa dua ini yang saya sebut? Karena memang ini yang secara potensial masih menjadi partai besar ke depan. Yang kedua yang memiliki armada sumber daya politik yang juga besar untuk bisa mengakomodir banyak kekuatan politik. Sedangkan PSI meskipun itu ada Mas Kaisang, tapi kan belum diukur secara elektoral di parlemen gitu, Mbak. Bagaimana kemudian dengan informasi atau sejumlah keinginan dari pihak-pihak tertentu begitu ya Mas Rifki ya, yang menginginkan agar sedianya Pak Jokowi ini membuat partai politik sendiri saja daripada kemudian bergabung dengan partai politik besar yang sudah ada. Adakah peluang juga yang kemudian bisa diambil dengan hal tersebut, Mas Rifki? Ya, Mbak Nila kan juga tahu sendiri kan bagaimana untuk membuat partai pun nggak mudah ya. Ya. Artinya bahkan isu-isu Mas Anies yang akan membuat partai perubahan pun juga nggak muncul hari ini kan. Artinya membangun partai kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Nggak hanya dengan modal bagaimana value dia sebagai tokoh publik yang cukup terkenal, tapi juga butuh sumber daya dana yang besar, bagaimana membantu jaringan. Ini kan bukan hanya kerja-kerja 2-3 tahun yang akan mampu dilakukan oleh seseorang. Karena kan kalau kita lihat beberapa orang yang mungkin secara finansial besar, bahkan partai ini hari ini juga belum lulus parlemen, juga banyak kayak gitu kan. Artinya tidak hanya bisa dikatakan bahwa untuk membangun parpol nggak hanya soal modal, soal ini, soal popularitas, tapi juga harus membutuhkan kekuatan politik yang besar. Makanya tentu kalau ingin pergerakannya lebih cepat, tentu mengambil atau maksudnya ikut dengan partai yang sudah ada, karena memang sumber daya yang sudah ada dan ini ibaratnya simbiosis mutualisme antara dua elemen partai politik maupun Pak Jokowi secara personal. Pak Jokowi diuntungkan karena punya armada baru, sedangkan partai politik diuntungkan karena ada ikon baru. Karena ini kan untuk memperlebar basis pemilih partai politik. Artinya kalau kita melihat dalam konteks Pilpres 2024 kan pemilih Pak Jokowi kan masih melebar kemana-mana nih. Ya. Ada yang ke PDIP, ada yang ke Golkar, ada yang tapi kalau misalnya ada partai politik yang mengklaim menjadi bagian langsung dari Pak Jokowi, tentu dia akan secara mengkonversi langsung ke partainya dia. Ini yang kita lihat akan menguntungkan bagi parpol. Maka ketika misalnya membuat pilihan lain untuk mendirikan parpol sendiri, ya Projo yang udah disusun sejak lama kan tidak semudah itu. Karena memang membangun budaya politik, membangun sistem politik yang juga membuat banyak orang terseok-seok pun juga nggak bisa kita andalkan sebagai landasan utama untuk bisa membuat partai politik dan bisa bertarung efektif di 2009. Maka untuk efektif itu partai-partai udah besar hari ini kan begitu Pak. Oke, untuk efektif lebih baik untuk kemudian bergabung partai besar yang memang sudah ada. Di antaranya tadi dua opsinya adalah Gerindra ataupun Golkar. Ada pihak-pihak juga yang mengatakan bahwa ini kan kalau kita lihat sosok Jokowi sendiri meskipun ketika Pilpres kan masih punya KTA PDIP begitu ya Mas Rifki ya. Tapi kan seolah-olah Jokowi ini sudah menjadi sosok sendiri begitu yang mengendorse sejumlah pihak sehingga punya pendukung juga yang banyak. Apakah juga akan ideal apabila Jokowi ini pada akhirnya tidak bergabung dengan partai politik manapun dan bergerak secara politik namun tidak bergabung sebagai partai politik? Dan itu memungkinkan saja Mbak. Kalau misalnya Pak Jokowi nggak akan bergabung dengan partai politik manapun, tapi yang membuat menyulitkan nanti itu adalah bahwa bargaining Pak Jokowi kan tidak sekuat dulu sebagai presiden. Ya. Karena memang pasca dia menjadi sudah selesai sebagai presiden ke-7, tentu dia juga akan dilihat bahwa seberapa tingkat kepentingan orang elit kepada beliau. Karena tingkat kepentingan elit ini kan ada dua hal saja, Mbak. Dia memiliki kekuasaan di pemerintahan. Yang kedua itu adalah dia memiliki jadi ketua umum parpol. Pertanyaan atau jadi simbol parpol. Artinya ini yang kita lihat karena memang secara elektoral hari ini kan Pak Jokowi memang sangat kuat kan. Artinya dia akan memiliki basis politik yang cukup kuat diberi kelompok menengah bawah di masyarakat. Tapi kan secara elit kita juga harus mengakui bahwa terjadi penggerusan. Artinya tentu orang Pak Jokowi yang memiliki kekuasaan begitu total di waktu presiden tentu pasca lengser tentu juga tidak akan terlalu mayoritas.
akan mulai beberapa kekuasaannya akan berkurang. Makanya saya rasa tentu dengan pilihan-pilihan dia itu akan masuk ke semua kelompok, dia pun juga akan bisa menjadi punya bargaining, Mbak. Kalau dia punya skema politik di 2009, kalau dia hanya, tapi kalau memang pilihan Pak Jokowi itu adalah hanya menikmati bagaimana pasca dia jadi presiden dan menikmati kontribusi dia sebagai apa namanya dengan memberikan berapa ya kontribusi sebagai mantan presiden ikut mendukung parpol ini kan sah saja. Tapi saya rasa tentu Pak Jokowi dengan umur yang tergolong masih muda tentu apakah masih mempertimbangkan bagaimana opsi-opsi politik yang akan terjadi di 2009 begitu. Oke, jadi idealnya adalah bergabung dengan partai politik ya, karena tidak hanya akan cukup sosok Jokowi seorang diri ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden seperti itu. Terakhir dari saya, Mas Rifki, kalau masuk ke partai politik begitu ya, ini kan yang paling krusial untuk didiskusikan, jabatan apa yang kemudian bisa diemban oleh seorang Joko Widodo, Mas? Ya, kalau saya melihat tentu sebagai anggota kehormatan atau ketua Dewan Kehormatan, karena kan sebagai mantan presiden tentu dia juga akan mendapatkan posisi yang strategis. Ya. Strategis dalam artian tentu meskipun tidak memiliki kekuasaan langsung ketika tingkat pengurus, paling tidak dia memiliki value yang cukup besar dalam konteks parpol. Ya, kalau kita kan ketua Dewan Kehormatan, ya kalau di PKS ketua Majelis Syuro, kalau di PKS ya. Artinya ini kan jabatan-jabatan yang cukup seksi untuk kita lihat, tetapi memang tidak memiliki urusan langsung dengan kepengurusan atau sikap politik partai, tapi dia menjadi simbol. Sekarang partai menjadikan ikon untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Maka saya rasa ini mungkin saja. Artinya kalau misalnya kita lihat Gerindra pun juga kosong kan ketua Dewan Pembinanya. Artinya kalau kita Golkar pun juga akan ada kemungkinan membuka ketua Dewan Kehormatan. Jadi saya rasa kalau Pak Jokowi akan berlabuh ya mungkin ke Gerindra atau ke Golkar. Karena memang ini opsinya secara ruangnya masih ada. Karena ketua pembina kan masih Pak Prabowo hari ini kan. Jadi Pak Jokowi akan jadi ketua pembina Gerindra. Atau ke Golkar jadi ketua Dewan Kehormatan Golkar begitu, Mbak. Oke, Ketua Dewan Kehormatan ini kita sama-sama menantikan ya Mas Rifki ya. Belum ada jawaban terbuka dari Jokowi kemana akan berlabuh, apakah mengenakan jaket Partai Beringin ataupun kemudian bergabung dengan Partai Gerindra seperti itu. Sejumlah partai politik membuka pintu untuk Presiden ke-7 Joko Widodo masuk sebagai kader partainya. Penegasan ini dilakukan bersamaan dengan secara resminya PDIP mengatakan bahwa Jokowi bukan lagi kader Partai Banteng PDI Perjuangan. Namun Presiden ke-7 Joko Widodo sendiri belum memberikan jawaban ajakan untuk bergabung sebagai kader ke partai manapun. Lantas bagaimana kita bisa melihat peluang Jokowi bergabung sebagai kader partai atau justru bisa membuka partai politik sendiri? Saya akan membahasnya dalam Tribunnews on Focus hari ini. Tribuner sudah tersambung bersama dengan saya pengamat politik Aljabar Strategis ada Mas Rifki Caniago. Mas, berdiskusi dalam On Focus hari ini. Mas Rifki, sebelum masuk bagaimana kemudian kans Jokowi masuk sebagai kader partai begitu ya. Bagaimana kemudian Mas Rifki melihat ketegasan PDIP yang kemudian akhirnya disampaikan setelah pilkada selesai, Mas? Adakah yang kemudian bisa dibaca dari keputusan terbuka PDIP ini? Ya, kalau kita membaca keputusan terbuka dari PDIP tentu juga akan sangat mengejutkan. Mengejutkan mungkin karena pasca pilkada, meskipun isu-isu ini udah mulai muncul ketika pilpres ya, dengan sikap politik yang dipilih Pak Jokowi berbeda dengan PDIP. Tetapi tentu ini akan menarik karena memang pasca pilkada ini kan tidak ada momentum politik lagi yang secara bargaining politik juga akan menyulitkan bagi PDIP maupun Pak Jokowi secara endorsement politik maupun tiket parpol untuk momentum politik. Dan saya rasa dengan diumumkannya apakah PDIP mengumumkan Pak Jokowi bukan lagi kader PDIP, tentu ini juga akan membuka ruang bagi Pak Jokowi akan berlabuh ke partai mana. Tentu ada 3 pilihan partai yang saya juga akan logis bagi Pak Jokowi. Yang pertama itu PSI, yang kedua Gerindra, yang ketiga Golkar. PSI jelas partainya Mas Kaisang kan, artinya Golkar ini kan secara isu kan udah lama sebagai isu-isu sebagai Pak Jokowi akan merapat ke Golkar. Ibaratnya misalnya dengan beberapa isu anggota kehormatan, tapi meskipun itu dibantah secara resmi, tapi ini udah lama mulai muncul ya. Atau yang ketiga ini soal Gerindra. Ini kan juga kalau memang persahabatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini akan bergabung dengan Pak Jokowi bergabung dengan Gerindra, tentu juga akan memperkuat bagaimana koalisi dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk dalam kontestasi Pilpres 2009. Tapi pilihan-pilihan politik yang akan diambil oleh Pak Jokowi, kemana dia akan berlabuh,
juga akan menentukan bagaimana irama politik yang akan berjalan ke depan di Pilpres 2009. Apalagi kalau kita lihat momentum terakhir ini kan Pilkada Jakarta kan yang menang kan Pramdul. Ya. Artinya skema politik 2009 lebih awal terbentuk dibandingkan dugaan banyak orang. Oke, sudah ada satu tiket yang kemudian bisa didapatkan oleh PDIP untuk berlaga di 2029 ya, Mas Rifki ya, dengan terpilihnya Pramono dan juga Dul di Jakarta. Kalau kita lihat bagaimana kemudian Gerindra, Golkar, ini PSI juga kan, kalau Gerindra kan sudah bertemu begitu ya beberapa kali, Pak Jokowi juga sempat ke Pak Prabowo untuk bertemu. Apakah juga ini menjadi salah satu sinyal, Mas Rifki, bahwa memang ada concern keinginan Gerindra begitu ya untuk menggayat seorang Joko Widodo ini masuk ke dalam kader Partai Gerindra? Ya, kalau kita membaca tentu sama-sama menginginkan ya. Artinya Hmm. tentu kalau kita membaca Pak Jokowi juga membutuhkan perlabuhan politik barunya, apakah itu ke Gerindra atau ke partai lain. Dan begitu pun dengan Pak Prabowo, karena memang secara endorsement Pak Jokowi kan dengan Pak Prabowo kan juga solid ya Ya. untuk di Pilpres 2024. Dan saya rasa ini yang juga akan saling menguntungkan juga, karena memang secara ikon politik, Pak Jokowi juga memiliki basis politik yang cukup kuat dalam berbagai kelompok relawan, tapi kan belum terlembagakan dalam institusi partai karena udah keluar dari PDIP kan. Artinya kalau kita dikonversikan kepada Projo atau PSI kan belum bisa dianggap sebagai sebuah kekuatan politik di parlemen karena butuh butuh sumber daya yang besar. Sedangkan Gerindra juga hari ini menjadi bagian dari simbol-simbol politik kekuasaan terpilih hari ini. Apalagi orang-orang yang jelek orang Jokowi misalnya Bang Ahmad Lutfi di Jateng kan kader Gerindra hari ini kan Hmm. dinilai dulu orang Jokowi. Begitu kan menantunya Bobi Nasution di Sumut ini kan juga kader Gerindra hari ini. Makanya variabel untuk menghubungkan Pak Jokowi dengan Gerindra itu mungkin-mungkin saja. Tetapi variabel ketika Pak Jokowi dengan Gerindra tentu skema politik 2009 juga akan sama, artinya jadi Prabowo Gibran akan lagi berduet di 2009 atau bagaimana skema politik ke depan. Tapi kalau misalnya kalau Pak Jokowi di Golkar tentu akan terbuka skema politik baru. Oke. Apakah nanti Pak Jokowi akan membuka skema baru dengan figur dia itu atau mungkin Mas Gibran akan muncul sendiri sebagai calon presiden? Ini kan mungkin-mungkin saja kan. Artinya tentu banyak hal yang akan terjadi sampai 2009 karena memang pilihan-pilihan yang akan diambil oleh Pak Jokowi di parpol ini juga makin mempercepat skema politik ke depan. Apalagi kalau misalnya Pram dan Dul ini menang, ini juga menunjukkan bahwa pintu masuk bagaimana pintu koalisi antara PDIP dengan Gerindra pun juga terbuka, Mbak. Karena memang ada Pak Budi Gunawan di pemerintahan. Meskipun Pak Budi Gunawan tidak bagian dari PDIP, tapi Pak Budi Gunawan sinonim dari Bu Mega. Ya. Kedekatannya udah lama. Artinya tidak bisa membantah bagaimana dekat Bu Mega dengan Pak Budi Gunawan. Dan simbolik ini terbukti. Karena memang secara nggak langsung pemilihan Pram dan Dul ini kalau misalnya PDIP memilih oposisi atau berseberangan dengan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, tentu ada wajah lain di belakang Pram Dul. Wajah Bu Mega atau wajah Anies. Artinya PDIP berkepentingan untuk melihat potensi 2009, sedangkan tentu Anies juga membutuhkan parpol baru untuk bisa berlaga di 2009. Jadi ini adalah keterhubungan saling menguntungkan bagi para kontestan yang akan bertarung di Pilpres 2009, termasuk pilihan-pilihan politik yang bakal diambil oleh Pak Jokowi, apakah bergabung dengan Gerindra atau Golkar itu. Kalau kita melihat bagaimana untung rugi begitu ya, Mas Rifki ya, dari seorang partai politik sendiri ketika bisa menggait Presiden ke-7 RI ini, seperti apa, Mas? Ya tentu secara politis sangat menguntungkan. Itu Hmm. menguntungkan bagi PSI itu menguntungkan, bagi Golkar menguntungkan, bagi Gerindra menguntungkan. Karena eh, Pak Jokowi kan secara meskipun mantan presiden, tapi kan juga memiliki efek yang cukup besar dalam politik. Ini kan juga ditunjukkan di pilkada kemarin. Artinya tentu meskipun Pak Jokowi udah selesai di Oktober, tapi masih memiliki taji kekuatan politik yang cukup besar dalam Hmm. endorsement politik untuk di pilkada. Meskipun ada beberapa wilayah yang juga kalah, tapi paling tidak dengan sebagai mantan presiden Pak Jokowi masih memiliki value yang cukup besar untuk bisa berkecimpung dalam konstelasi politik di Indonesia. Dan yang jelas tentu ini juga kalau ia banyak yang menilai bahwa Pak Jokowi pensiun cukup muda sebagai mantan presiden ketujuh. Artinya makanya pengaruhnya masih didengarkan dalam artian masih dibutuhkan dalam konteks parpol. Parpol membutuhkan tentu ikon yang merekatkan, artinya merekatkan pilihan-pilihan politik secara elektoral kepada
apa namanya, kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan partai politik diuntungkan dengan endorsement yang dimiliki oleh Pak Jokowi begitu. Kita kan masih belum tahu bagaimana kemudian langkah yang diambil Pak Jokowi ya, Mas Rifki ya. Ada opsinya adalah ada Golkar, ada Gerindra, atau mungkin juga bisa PSI begitu. Kalau dari analisa Mas Rifki sendiri, paling ideal begitu ya, paling ideal kemana harusnya Pak Jokowi ini bisa berlabuh? Ya, kalau kita melihat pilihan politik Pak Jokowi, kalau misalnya, kalau kita lihat skema ya, artinya saya Hmm, merasa pilihan Pak Jokowi dua saja, itu Golkar atau Gerindra. Oke. Tapi kalau memang Pak Jokowi menginginkan, tentu kita nggak tahu ya, artinya tentu seorang nggak mungkin tentu dalam hati Mas Gibran atau mungkin yang lain, tentu dia juga menginginkan potensi ke depan jadi calon presiden. Mungkin hari ini mungkin tidak. Tapi paling tidak, tentu skema politik ke depan kalau misalnya Mas Gibran itu atau Pak Jokowi di Gerindra, tentu juga akan duetnya nggak mungkin Gerindra-Gerindra kan. Tentu kalau Mas Gibran harus punya partai politik lain untuk kembali menduetkan Prabowo Gibran di 2009. Atau memang bagaimana skema politiknya? Karena memang kalau memang pilihan Mas Gibran kembali jadi wakil presiden di 2009, mungkin-mungkin saja akan ke Gerindra. Tapi kalau misalnya ada opsi lain yang mau dibuka oleh keluarga Pak Jokowi, tentu dia akan bergabung dengan Golkar. Karena kenapa dua ini yang saya sebut? Karena memang ini yang secara potensial masih menjadi partai besar ke depan. Yang kedua yang memiliki armada sumber daya politik yang juga besar untuk bisa mengakomodir banyak kekuatan politik. Sedangkan PSI meskipun itu ada Mas Kaisang, tapi kan belum diukur secara elektoral di parlemen gitu, Mbak. Bagaimana kemudian dengan informasi atau sejumlah keinginan dari pihak-pihak tertentu begitu ya, Mas Rifki ya, yang menginginkan agar sedianya Pak Jokowi ini membuat partai politik sendiri saja daripada kemudian bergabung dengan partai politik besar yang sudah ada. Adakah peluang juga yang kemudian bisa diambil dengan hal tersebut, Mas Rifki? Ya, Mbak Nila kan juga tahu sendiri kan bagaimana untuk membuat partai pun nggak mudah ya. Ya. Artinya bahkan isu-isu Mas Anies yang akan membuat partai perubahan pun juga nggak muncul hari ini kan. Hmm. Artinya membangun partai kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Nggak hanya dengan modal bagaimana value dia sebagai apa tokoh publik yang cukup terkenal, tapi juga butuh sumber daya dana yang besar, bagaimana membantu jaringan. Ini kan bukan hanya kerja-kerja 2-3 tahun yang akan mampu dilakukan oleh seseorang. Karena kan kalau kita lihat beberapa orang yang mungkin secara finansial besar, bahkan partai ini hari ini juga belum lulus parlemen, juga banyak kayak gitu kan. Hmm. Artinya tidak hanya bisa dikatakan bahwa untuk membangun parpol nggak hanya soal modal, soal ini, soal popularitas, tapi juga harus membutuhkan kekuatan politik yang besar. Makanya tentu kalau ingin pergerakannya lebih cepat, tentu mengambil atau apa maksudnya ikut dengan partai yang sudah ada, karena Hmm. memang sumber daya yang sudah ada dan ini ibaratnya simbiosis mutualisme antara dua elemen partai politik maupun Pak Jokowi secara personal. Pak Jokowi diuntungkan karena punya armada baru, sedangkan partai politik diberuntungkan karena ada ikon baru. Karena ini kan untuk memperlebar basis pemilih partai politik. Artinya kalau kita melihat dalam konteks Pilpres 2024 kan pemilih Pak Jokowi kan masih melebar kemana-mana nih. Ya. Ada yang ke PDIP, ada yang ke Golkar, ada yang tapi kalau misalnya ada partai politik yang mengklaim menjadi bagian langsung dari Pak Jokowi, tentu dia akan secara mengkonversi langsung ke partainya dia. Ini yang kita lihat akan menguntungkan bagi parpol. Maka ketika misalnya membuat pilihan lain untuk mendirikan parpol sendiri, ya Projo yang udah disusulkan sejak lama kan tidak semudah itu. Karena memang membangun budaya politik, membangun sistem politik yang juga apa namanya membuat banyak orang terseok-seok pun juga nggak bisa kita andalkan sebagai landasan utama untuk bisa membuat partai politik dan bisa bertarung efektif di 2009. Maka untuk efektif itu partai-partai udah besar hari ini kan begitu kan. Oke, untuk efektif lebih baik untuk kemudian bergabung partai partai besar yang memang sudah ada. Di antaranya tadi dua opsinya adalah Gerindra ataupun Golkar. Ada pihak-pihak juga yang mengatakan bahwa ini kan kalau kita lihat sosok Jokowi sendiri meskipun ketika Pilpres kan masih punya KTA PDIP begitu ya Mas Rifki ya. Tapi kan seolah-olah Jokowi ini sudah menjadi sosok sendiri begitu yang mengendorse sejumlah pihak sehingga punya pendukung juga yang banyak. Apakah juga akan ideal apabila Jokowi ini pada akhirnya tidak bergabung dengan partai politik manapun dan bergerak secara politik namun tidak bergabung sebagai partai politik? Dan itu memungkinkan saja, Mbak. Kalau misalnya Pak Jokowi nggak akan bergabung dengan partai politik manapun, tapi yang membuat menyulitkan nanti itu adalah bahwa bargaining Pak Jokowi kan tidak sekuat dulu sebagai presiden. Ya. Karena memang pasca dia menjadi sudah selesai sebagai presiden ke-7,
tentu dia juga akan dilihat bahwa seberapa tingkat kepentingan orang elit kepada beliau. Karena tingkat kepentingan elit ini kan ada dua hal saja, Mbak. Dia memiliki kekuasaan di pemerintahan. Yang kedua itu adalah dia memiliki jadi ketua umum parpol. Pertanyaan atau jadi simbol parpol. Artinya ini yang kita lihat. Karena memang secara elektoral hari ini kan Pak Jokowi memang sangat kuat kan. Artinya dia akan memiliki basis politik yang cukup kuat diberi kelompok menengah bawah di masyarakat. Tapi kan secara elit kita juga harus mengakui bahwa terjadi penggerusan. Artinya tentu orang Pak Jokowi yang memiliki kekuasaan begitu total di waktu presiden, tentu pasca lengser tentu juga tidak akan terlalu mayoritas. Akan mulai beberapa kekuasaannya akan berkurang. Makanya saya rasa tentu dengan pilihan-pilihan dia itu akan masuk ke semua kelompok, dia pun juga akan bisa menjadi punya bargaining, Mbak. Kalau dia punya skema politik di 2009, tapi kalau memang pilihan Pak Jokowi itu adalah hanya menikmati bagaimana pasca dia jadi presiden dan menikmati kontribusi dia sebagai dengan memberikan berapa ya kontribusi sebagai mantan presiden, ikut mendukung parpol, ini kan sah saja. Tapi saya rasa tentu Pak Jokowi dengan umur yang tergolong masih muda, tentu apakah masih mempertimbangkan bagaimana opsi-opsi politik yang akan terjadi di 2009 begitu. Oke, jadi idealnya adalah bergabung dengan partai politik ya, karena tidak hanya akan cukup sosok Jokowi seorang diri ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden seperti itu. Terakhir dari saya, Mas Rifki, kalau masuk ke partai politik begitu ya, ini kan yang paling krusial untuk didiskusikan, jabatan apa yang kemudian bisa diemban oleh seorang Joko Widodo, Mas? Ya, kalau saya melihat tentu sebagai anggota kehormatan atau ketua Dewan Kehormatan, karena kan sebagai mantan presiden tentu dia juga akan mendapatkan posisi yang strategis. Ya. Strategis dalam artian tentu meskipun tidak memiliki kekuasaan langsung ketika tingkat pengurus, paling tidak dia memiliki value yang cukup besar dalam konteks parpol. Ya, kalau kita kan ketua Dewan Kehormatan, ya kalau di PKS ketua Majelis Syuro, kalau di PKS ya. Artinya ini kan jabatan-jabatan yang cukup seksi untuk kita lihat, tetapi memang tidak memiliki urusan langsung dengan kepengurusan atau sikap politik partai, tapi dia menjadi simbol. Sekarang partai menjadikan ikon untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Maka saya rasa ini mungkin saja. Artinya kalau misalnya kita lihat Gerindra pun juga kosong kan ketua Dewan Pembinanya. Artinya kalau kita Golkar pun juga akan ada kemungkinan membuka ketua Dewan Kehormatan. Jadi saya rasa kalau Pak Jokowi akan berlabuh ya mungkin ke Gerindra atau ke Golkar. Karena memang ini opsinya secara ruangnya masih ada. Karena ketua pembina kan masih Pak Prabowo hari ini kan. Jadi Pak Jokowi akan jadi ketua pembina Gerindra atau ke Golkar jadi ketua Dewan Kehormatan Golkar begitu, Mbak. Oke, Ketua Dewan Kehormatan ini kita sama-sama menantikan ya Mas Rifki ya. Belum ada jawaban terbuka dari Jokowi kemana akan berlabuh, apakah mengenakan jaket Partai Beringin ataupun kemudian bergabung dengan Partai Gerindra seperti itu. Sejumlah partai politik membuka pintu untuk Presiden ke-7 Joko Widodo masuk sebagai kader partainya. Penegasan ini dilakukan bersamaan dengan secara resminya PDIP mengatakan bahwa Jokowi bukan lagi kader Partai Banteng PDI Perjuangan. Namun Presiden ke-7 Joko Widodo sendiri belum memberikan jawaban ajakan untuk bergabung sebagai kader ke partai manapun. Lantas bagaimana kita bisa melihat peluang Jokowi bergabung sebagai kader partai atau justru bisa membuka partai politik sendiri? Saya akan membahasnya dalam Tribunnews on Focus hari ini. Tribuner sudah tersambung bersama dengan saya, pengamat politik Aljabar Strategis, ada Mas Rifki Caniago. Mas, berdiskusi dalam On Focus hari ini. Mas Rifki, sebelum masuk bagaimana kemudian kans Jokowi masuk sebagai kader partai begitu ya? Bagaimana kemudian Mas Rifki melihat ketegasan PDIP yang kemudian akhirnya disampaikan setelah pilkada selesai, Mas? Adakah yang kemudian bisa dibaca dari keputusan terbuka PDIP ini? Ya, kalau kita membaca keputusan terbuka dari PDIP tentu juga akan sangat mengejutkan. Mengejutkan mungkin karena pasca pilkada, meskipun isu-isu ini udah mulai muncul ketika pilpres ya, dengan sikap politik yang dipilih Pak Jokowi berbeda dengan PDIP. Tetapi tentu ini akan menarik karena memang pasca pilkada ini kan tidak ada momentum politik lagi yang secara bargaining politik juga akan menyulitkan bagi PDIP maupun Pak Jokowi secara endorsement politik maupun tiket parpol untuk momentum politik. Dan saya rasa dengan diumumkannya apakah PDIP mengumumkan Pak Jokowi bukan lagi kader PDIP, tentu ini juga akan membuka ruang bagi Pak Jokowi akan berlabuh ke partai mana. Tentu ada 3 pilihan partai yang saya juga akan logis bagi Pak Jokowi. Yang pertama itu PSI, yang kedua Gerindra, yang ketiga Golkar.
PSI jelas partainya Mas Kaisang kan. Artinya Golkar ini kan secara isu kan udah lama sebagai isu-isu sebagai Pak Jokowi akan merapat ke Golkar. Ibaratnya misalnya dengan beberapa isu anggota kehormatan, tapi meskipun itu dibantah secara resmi, tapi ini udah lama mulai muncul ya. Atau yang ketiga ini soal Gerindra. Ini kan juga kalau memang persahabatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini akan bergabung dengan Pak Jokowi bergabung dengan Gerindra, tentu juga akan memperkuat bagaimana koalisi dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk dalam kontestasi Pilpres 2009. Tapi pilihan-pilihan politik yang akan diambil oleh Pak Jokowi, kemana dia akan berlabuh, juga akan menentukan bagaimana irama politik yang akan berjalan ke depan di Pilpres 2009. Apalagi kalau kita lihat momentum terakhir ini kan Pilkada Jakarta kan yang menang kan Pramdul. Ya. Artinya skema politik 2009 lebih awal terbentuk dibandingkan dugaan banyak orang. Oke, sudah ada satu tiket yang kemudian bisa didapatkan oleh PDIP untuk berlaga di 2029 ya, Mas Rifki ya, dengan terpilihnya Pramono dan juga Dul di Jakarta. Kalau kita lihat bagaimana kemudian Gerindra, Golkar, ini PSI juga kan, kalau Gerindra kan sudah bertemu begitu ya beberapa kali, Pak Jokowi juga sempat ke Pak Prabowo untuk bertemu. Apakah juga ini menjadi salah satu sinyal, Mas Rifki, bahwa memang ada concern keinginan Gerindra begitu ya untuk menggayat seorang Joko Widodo ini masuk ke dalam kader Partai Gerindra? Ya, kalau kita membaca tentu sama-sama menginginkan ya. Artinya tentu kalau kita membaca Pak Jokowi juga membutuhkan perlabuhan politik barunya, apakah itu ke Gerindra atau ke partai lain. Dan begitu pun dengan Pak Prabowo, karena memang secara endorsement Pak Jokowi kan dengan Pak Prabowo kan juga solid ya untuk di Pilpres 2024. Dan saya rasa ini yang juga akan saling menguntungkan juga, karena memang secara ikon politik Pak Jokowi juga memiliki basis politik yang cukup kuat dalam berbagai kelompok relawan, tapi kan belum terlembagakan dalam institusi partai karena udah keluar dari PDIP kan. Artinya kalau kita dikonversikan kepada Projo atau PSI kan belum bisa dianggap sebagai sebuah kekuatan politik di parlemen karena butuh sumber daya yang besar. Sedangkan Gerindra juga hari ini menjadi bagian dari simbol-simbol politik kekuasaan terpilih hari ini. Apalagi orang-orang yang nilai orang Jokowi misalnya Bang Ahmad Lutfi di Jateng kan kader Gerindra hari ini kan dinilai dulu orang Jokowi. Begitu kan menantunya Bobi Nasution di Sumut ini kan juga kader Gerindra hari ini. Makanya variabel untuk menghubungkan Pak Jokowi dengan Gerindra itu mungkin saja. Tetapi variabel ketika Pak Jokowi dengan Gerindra tentu skema politik 2009 juga akan sama, artinya jadi Prabowo Gibran akan lagi berduet di 2009 atau bagaimana skema politik ke depan. Tapi kalau misalnya kalau Pak Jokowi di Golkar tentu akan terbuka skema politik baru. Apakah nanti Pak Jokowi akan membuka skema baru dengan figur dia itu atau mungkin Mas Gibran akan muncul sendiri sebagai calon presiden? Ini kan mungkin saja kan. Artinya tentu banyak hal yang akan terjadi sampai 2009 karena memang pilihan-pilihan yang akan diambil oleh Pak Jokowi di parpol ini juga makin mempercepat skema politik ke depan. Apalagi kalau misalnya Pram dan Dul ini menang, ini juga menunjukkan bahwa pintu masuk bagaimana pintu koalisi antara PDIP dengan Gerindra pun juga terbuka, Mbak. Karena memang ada Pak Budi Gunawan di pemerintahan. Meskipun Pak Budi Gunawan tidak bagian dari PDIP, tapi Pak Budi Gunawan sinonim dari Bu Mega. Kedekatannya sudah lama. Artinya tidak bisa membantah bagaimana dekat Bu Mega dengan Pak Budi Gunawan. Dan simbolik ini terbukti. Karena memang secara nggak langsung pemilihan Pram dan Dul ini kalau misalnya PDIP memilih oposisi atau berseberangan dengan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, tentu ada wajah lain di belakang Pram Dul. Wajah Bu Mega atau wajah Anies. Artinya PDIP berkepentingan untuk melihat potensi 2009, sedangkan tentu Anies juga membutuhkan parpol baru untuk bisa berlaga di 2009. Jadi ini adalah keterhubungan saling menguntungkan bagi para kontestan yang akan bertarung di Pilpres 2009, termasuk pilihan-pilihan politik yang bakal diambil oleh Pak Jokowi, apakah bergabung dengan Gerindra atau Golkar itu. Kalau kita melihat bagaimana untung rugi begitu ya, Mas Rifki ya, dari seorang partai politik sendiri ketika bisa menggait Presiden ke-7 RI ini, seperti apa, Mas? Ya tentu secara politis sangat menguntungkan. Itu menguntungkan bagi PSI, itu menguntungkan. Bagi Golkar menguntungkan, bagi Gerindra menguntungkan. Karena Pak Jokowi kan secara meskipun mantan presiden, tapi kan juga memiliki efek yang cukup besar dalam politik. Ini kan juga ditunjukkan di pilkada kemarin. Artinya tentu
meskipun Pak Jokowi udah selesai di Oktober, tapi masih memiliki taji kekuatan politik yang cukup besar dalam Hmm. endorsement politik untuk di pilkada. Meskipun ada beberapa wilayah yang juga kalah, tapi paling tidak dengan sebagai mantan presiden, Pak Jokowi masih memiliki value yang cukup besar untuk bisa berkecimpung dalam konstelasi politik di Indonesia. Dan yang jelas tentu ini juga kalau ia banyak yang menilai bahwa Pak Jokowi pensiun cukup muda sebagai mantan presiden ketujuh. Artinya makanya pengaruhnya masih didengarkan dalam artian masih dibutuhkan dalam konteks parpol. Parpol membutuhkan tentu ikon yang merekatkan, artinya merekatkan pilihan-pilihan politik secara elektoral kepada kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan partai politik diuntungkan dengan endorsement yang dimiliki oleh Pak Jokowi begitu. Kita kan masih belum tahu bagaimana kemudian langkah yang diambil Pak Jokowi ya, Mas Rifki ya. Ada opsinya adalah ada Golkar, ada Gerindra, atau mungkin juga bisa PSI begitu. Kalau dari analisa Mas Rifki sendiri, paling ideal begitu ya, paling ideal kemana harusnya Pak Jokowi ini bisa berlabuh? Ya, kalau kita melihat pilihan politik Pak Jokowi, kalau kita lihat skema ya, artinya saya Hmm. merasa pilihan Pak Jokowi dua saja, itu Golkar atau Gerindra. Oke. Tapi kalau memang Pak Jokowi menginginkan, tentu kita nggak tahu ya, artinya tentu seorang nggak mungkin tentu dalam hati Mas Gibran atau mungkin yang lain, tentu dia juga menginginkan potensi ke depan jadi calon presiden. Mungkin hari ini mungkin tidak. Tapi paling tidak, tentu skema politik ke depan kalau misalnya Mas Gibran itu atau Pak Jokowi di Gerindra, tentu juga akan duetnya nggak mungkin Gerindra-Gerindra kan. Tentu kalau Mas Gibran harus punya partai politik lain untuk kembali menduetkan Prabowo Gibran di 2009. Atau memang bagaimana skema politiknya? Karena memang kalau memang pilihan Mas Gibran kembali jadi wakil presiden di 2009 mungkin-mungkin saja akan ke Gerindra. Tapi kalau misalnya ada opsi lain yang mau dibuka oleh keluarga Pak Jokowi, tentu dia akan bergabung dengan Golkar. Karena kenapa dua ini yang saya sebut? Karena memang ini yang secara potensial masih menjadi partai besar ke depan. Yang kedua yang memiliki armada sumber daya politik yang juga besar untuk bisa mengakomodir banyak kekuatan politik. Sedangkan PSI meskipun itu ada Mas Kaisang, tapi kan belum diukur secara elektoral di parlemen gitu, Mbak. Bagaimana kemudian dengan informasi atau sejumlah keinginan dari pihak-pihak tertentu begitu ya, Mas Rifki ya, yang menginginkan agar sedianya Pak Jokowi ini membuat partai politik sendiri saja daripada kemudian bergabung dengan partai politik besar yang sudah ada. Adakah peluang juga yang kemudian bisa diambil dengan hal tersebut, Mas Rifki? Ya, Mbak Nila kan juga tahu sendiri kan bagaimana untuk membuat partai pun nggak mudah ya. Ya. Artinya bahkan isu-isu Mas Anies yang akan membuat partai perubahan pun juga nggak muncul hari ini kan. Hmm. Artinya membangun partai kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Nggak hanya dengan modal bagaimana value dia sebagai tokoh publik yang cukup terkenal, tapi juga butuh sumber daya dana yang besar, bagaimana membantu jaringan. Ini kan bukan hanya kerja-kerja 2-3 tahun yang akan mampu dilakukan oleh seseorang. Karena kan kalau kita lihat beberapa orang yang mungkin secara finansial besar, bahkan partai ini hari ini juga belum lulus parlemen, juga banyak kayak gitu kan. Hmm. Artinya tidak hanya bisa dikatakan bahwa untuk membangun parpol nggak hanya soal modal, soal ini, soal popularitas, tapi juga harus membutuhkan kekuatan politik yang besar. Makanya tentu kalau ingin pergerakannya lebih cepat, tentu mengambil atau maksudnya ikut dengan partai yang sudah ada, karena Hmm. memang sumber daya yang sudah ada dan ini ibaratnya simbiosis mutualisme antara dua elemen partai politik maupun Pak Jokowi secara personal. Pak Jokowi diuntungkan karena punya armada baru, sedangkan partai politik diberuntungkan karena ada ikon baru. Karena ini kan untuk memperlebar basis pemilih partai politik. Artinya kalau kita melihat dalam konteks Pilpres 2024 kan pemilih Pak Jokowi kan masih melebar kemana-mana nih. Ya. Ada yang ke PDIP, ada yang ke Golkar, ada yang tapi kalau misalnya ada partai politik yang mengklaim menjadi bagian langsung dari Pak Jokowi, tentu dia akan secara mengkonversi langsung ke partainya dia. Ini yang kita lihat akan menguntungkan bagi parpol. Maka ketika misalnya membuat pilihan lain untuk mendirikan parpol sendiri, ya Projo yang udah disusulkan sejak lama kan tidak semudah itu. Karena memang membangun budaya politik, membangun sistem politik yang juga membuat banyak orang terseok-seok pun juga nggak bisa kita andalkan sebagai landasan utama untuk bisa membuat partai politik dan bisa bertarung efektif di 2009. Maka untuk efektif itu partai-partai udah besar hari ini kan begitu Pak. Oke, untuk efektif lebih baik untuk kemudian bergabung partai besar yang memang sudah ada. Di antaranya tadi dua opsinya adalah Gerindra ataupun Golkar. Ada pihak-pihak juga yang mengatakan bahwa ini kan kalau kita lihat sosok Jokowi sendiri meskipun
ketika Pilpres kan masih punya KTA PDIP begitu ya, Mas Rifki ya. Tapi kan seolah-olah Jokowi ini sudah menjadi sosok sendiri begitu yang mengendorse sejumlah pihak sehingga punya pendukung juga yang banyak. Apakah juga akan ideal apabila Jokowi ini pada akhirnya tidak bergabung dengan partai politik manapun dan bergerak secara politik namun tidak bergabung sebagai partai politik? Dan itu memungkinkan saja, Mbak. Kalau misalnya Pak Jokowi nggak akan bergabung dengan partai politik manapun, tapi yang membuat menyulitkan nanti itu adalah bahwa bargaining Pak Jokowi kan tidak sekuat dulu sebagai presiden. Ya. Karena memang pasca dia menjadi sudah selesai sebagai presiden ke-7, tentu dia juga akan dilihat bahwa seberapa tingkat kepentingan orang elit kepada beliau. Karena tingkat kepentingan elit ini kan ada dua hal saja, Mbak. Dia memiliki kekuasaan di pemerintahan. Yang kedua itu adalah dia memiliki jadi ketua umum parpol. Pertanyaan atau jadi simbol parpol. Artinya ini yang kita lihat. Karena memang secara elektoral hari ini kan Pak Jokowi memang sangat kuat kan. Artinya dia akan memiliki basis politik yang cukup kuat diberi kelompok menengah bawah di masyarakat. Tapi kan secara elit kita juga harus mengakui bahwa terjadi penggerusan. Artinya tentu orang Pak Jokowi yang memiliki kekuasaan begitu total di waktu presiden, tentu pasca lengser tentu juga tidak akan terlalu mayoritas, akan mulai beberapa kekuasaannya akan berkurang. Makanya saya rasa tentu dengan pilihan-pilihan dia itu akan masuk ke semua kelompok, dia pun juga akan bisa menjadi punya bargaining, Mbak, kalau dia punya skema politik di 2009. Kalau dia hanya, tapi kalau memang pilihan Pak Jokowi itu adalah hanya menikmati bagaimana pasca dia jadi presiden dan menikmati kontribusi dia sebagai apa namanya dengan memberikan berapa ya kontribusi sebagai mantan presiden ikut mendukung parpol ini kan sah saja, tapi saya rasa tentu Pak Jokowi dengan umur yang tergolong masih muda tentu apakah masih mempertimbangkan bagaimana opsi-opsi politik yang akan terjadi di 2009 begitu. Oke, jadi idealnya adalah bergabung dengan partai politik ya, karena tidak hanya akan cukup sosok Jokowi seorang diri ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden seperti itu. Terakhir dari saya, Mas Rifki, kalau masuk ke partai politik begitu ya, ini kan yang paling krusial untuk didiskusikan, jabatan apa yang kemudian bisa diemban oleh seorang Joko Widodo, Mas? Ya, kalau saya melihat tentu sebagai anggota kehormatan atau ketua Dewan Kehormatan, karena kan sebagai mantan presiden tentu dia juga akan mendapatkan posisi yang strategis. Ya. Strategis dalam artian tentu meskipun tidak memiliki kekuasaan langsung ketika tingkat pengurus, paling tidak dia memiliki value yang cukup besar dalam konteks parpol. Ya, kalau kita kan ketua Dewan Kehormatan, ya kalau di PKS ketua Majelis Suro, kalau di PKS ya. Ya. Artinya ini kan jabatan-jabatan yang cukup seksi untuk kita lihat, tetapi memang tidak memiliki urusan langsung dengan kepengurusan atau sikap politik partai, tapi dia menjadi simbol. Sekarang partai menjadikan ikon untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Maka saya rasa ini mungkin saja. Artinya kalau misalnya kita lihat Gerindra pun juga kosong kan ketua Dewan Pembinanya. Artinya kalau kita Golkar pun juga akan ada kemungkinan membuka ketua Dewan Kehormatan. Jadi saya rasa kalau Pak Jokowi akan berlabuh ya mungkin ke Gerindra atau ke Golkar. Karena memang ini opsinya secara ruangnya masih ada. Karena ketua pembina kan masih Pak Prabowo hari ini kan. Jadi Pak Jokowi akan jadi ketua pembina Gerindra atau ke Golkar jadi ketua Dewan Kehormatan Golkar begitu, Mbak. Oke, Ketua Dewan Kehormatan ini kita sama-sama menantikan ya Mas Rifki ya. Belum ada jawaban terbuka dari Jokowi kemana akan berlabuh, apakah mengenakan jaket Partai Beringin ataupun kemudian bergabung dengan Partai Gerindra seperti itu. Sejumlah partai politik membuka pintu untuk Presiden ke-7 Joko Widodo masuk sebagai kader partainya. Penegasan ini dilakukan bersamaan dengan secara resminya PDIP mengatakan bahwa Jokowi bukan lagi kader Partai Banteng PDI Perjuangan. Namun Presiden ke-7 Joko Widodo sendiri belum memberikan jawaban ajakan untuk bergabung sebagai kader ke partai manapun. Lantas bagaimana kita bisa melihat peluang Jokowi bergabung sebagai kader partai atau justru bisa membuka partai politik sendiri? Saya akan membahasnya dalam Tribunnews on Focus hari ini. Tribuner sudah tersambung bersama dengan saya pengamat politik Aljabar Strategis ada Mas Rifki Caniago. Mas, berdiskusi dalam On Focus hari ini. Mas Rifki, sebelum masuk bagaimana kemudian kans Jokowi masuk sebagai kader partai begitu ya. Bagaimana kemudian Mas Rifki melihat ketegasan PDIP yang kemudian akhirnya disampaikan setelah pilkada selesai, Mas? Adakah yang kemudian bisa dibaca dari keputusan terbuka PDIP ini? Ya, kalau kita membaca keputusan terbuka dari PDIP tentu juga akan sangat mengejutkan. Mengejutkan mungkin karena pasca pilkada, meskipun
isu-isu ini udah mulai muncul ketika Pilpres ya, dengan sikap politik yang dipilih Pak Jokowi berbeda dengan PDIP. Tetapi tentu ini akan menarik karena memang pasca pilkada ini kan tidak ada momentum politik lagi yang secara bargaining politik juga akan menyulitkan bagi PDIP maupun Pak Jokowi secara endorsement politik maupun tiket parpol untuk momentum politik. Dan saya rasa dengan diumumkannya apakah PDIP mengumumkan Pak Jokowi bukan lagi kader PDIP, tentu ini juga akan membuka ruang bagi Pak Jokowi akan berlabuh ke partai mana. Tentu ada tiga pilihan partai yang saya juga akan logis bagi Pak Jokowi. Yang pertama itu PSI, yang kedua Gerindra, yang ketiga Golkar. PSI jelas partainya Mas Kaisang kan, artinya Golkar ini kan secara isu kan udah lama sebagai isu-isu sebagai Pak Jokowi akan merapat ke Golkar. Ibaratnya misalnya dengan beberapa isu anggota kehormatan, tapi meskipun itu dibantah secara resmi, tapi ini udah lama mulai muncul ya. Atau yang ketiga ini soal Gerindra. Ini kan juga kalau memang persahabatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini akan bergabung dengan Pak Jokowi bergabung dengan Gerindra, tentu juga akan memperkuat bagaimana koalisi dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk dalam kontestasi Pilpres 2009. Tapi pilihan-pilihan politik yang akan diambil oleh Pak Jokowi, kemana dia akan berlabuh, juga akan menentukan bagaimana irama politik yang akan berjalan ke depan di Pilpres 2009. Apalagi kalau kita lihat momentum terakhir ini kan Pilkada Jakarta kan yang menang kan Pramdul. Artinya skema politik 2009 lebih awal terbentuk dibandingkan dugaan banyak orang. Oke, sudah ada satu tiket yang kemudian bisa didapatkan oleh PDIP untuk berlaga di 2029 ya, Mas Rifki ya, dengan terpilihnya Pramono dan juga Dul di Jakarta. Kalau kita lihat bagaimana kemudian Gerindra, Golkar, ini PSI juga kan, kalau Gerindra kan sudah bertemu begitu ya beberapa kali, Pak Jokowi juga sempat ke Pak Prabowo untuk bertemu. Apakah juga ini menjadi salah satu sinyal, Mas Rifki, bahwa memang ada concern keinginan Gerindra begitu ya untuk menggayat seorang Joko Widodo ini masuk ke dalam kader Partai Gerindra? Ya, kalau kita membaca tentu sama-sama menginginkan ya. Artinya tentu kalau kita membaca Pak Jokowi juga membutuhkan perlabuhan politik barunya, apakah itu ke Gerindra atau ke partai lain. Dan begitu pun dengan Pak Prabowo, karena memang secara endorsement Pak Jokowi kan dengan Pak Prabowo kan juga solid ya untuk di Pilpres 2024. Dan saya rasa ini yang juga akan saling menguntungkan juga, karena memang secara ikon politik Pak Jokowi juga memiliki basis politik yang cukup kuat dalam berbagai kelompok relawan, tapi kan belum terlembagakan dalam institusi partai karena udah keluar dari PDIP kan. Artinya kalau kita dikonversikan kepada Projo atau PSI kan belum bisa dianggap sebagai sebuah kekuatan politik di parlemen karena butuh sumber daya yang besar. Sedangkan Gerindra juga hari ini menjadi bagian dari simbol-simbol politik kekuasaan terpilih hari ini. Apalagi orang-orang yang jelek orang Jokowi misalnya Bang Ahmad Lutfi di Jateng kan kader Gerindra hari ini kan dinilai dulu orang Jokowi. Begitu kan menantunya Bobi Nasution di Sumut ini kan juga kader Gerindra hari ini. Makanya variabel untuk menghubungkan Pak Jokowi dengan Gerindra itu mungkin saja. Tetapi variabel ketika Pak Jokowi dengan Gerindra tentu skema politik 2009 juga akan sama, artinya jadi Prabowo Gibran akan lagi berduet di 2009 atau bagaimana skema politik ke depan. Tapi kalau misalnya kalau Pak Jokowi di Golkar tentu akan terbuka skema politik baru. Apakah nanti Pak Jokowi akan membuka skema baru dengan figur dia itu atau mungkin Mas Gibran akan muncul sendiri sebagai calon presiden? Ini kan mungkin saja kan. Artinya tentu banyak hal yang akan terjadi sampai 2009 karena memang pilihan-pilihan yang akan diambil oleh Pak Jokowi di parpol ini juga makin mempercepat skema politik ke depan. Apalagi kalau misalnya Pram dan Dul ini menang, ini juga menunjukkan bahwa pintu masuk bagaimana pintu koalisi antara PDIP dengan Gerindra pun juga terbuka, Mbak. Karena memang ada Pak Budi Gunawan di pemerintahan. Meskipun Pak Budi Gunawan tidak bagian dari PDIP, tapi Pak Budi Gunawan sinonim dari Bu Mega. Kedekatannya sudah lama. Artinya tidak bisa membantah bagaimana dekat Bu Mega dengan Pak Budi Gunawan. Dan simbolik ini terbukti. Karena memang secara nggak langsung pemilihan Pram dan Dul ini kalau misalnya PDIP memilih oposisi atau berseberangan dengan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, tentu ada wajah lain di belakang Pram Dul. Wajah Bu Mega atau wajah Anies. Artinya PDIP berkepentingan untuk melihat potensi 2009, sedangkan tentu Anies juga membutuhkan parpol baru untuk bisa berlaga di 2009. Jadi ini adalah
keterhubungan saling menguntungkan bagi para kontestan yang akan bertarung di Pilpres 2009, termasuk pilihan-pilihan politik yang bakal diambil oleh Pak Jokowi, apakah bergabung dengan Gerindra atau Golkar gitu. Kalau kita melihat bagaimana untung rugi begitu ya, Mas Rifki ya, dari seorang partai politik sendiri ketika bisa menggait Presiden ke-7 RI ini, seperti apa, Mas? Ya tentu secara politis sangat menguntungkan. Itu Hmm. menguntungkan bagi PSI, itu tuh menguntungkan. Bagi Golkar menguntungkan, bagi Gerindra menguntungkan. Karena Pak Jokowi kan secara apa meskipun mantan presiden, tapi kan juga memiliki efek yang cukup besar dalam politik. Ini kan juga ditunjukkan di pilkada kemarin. Artinya tentu meskipun Pak Jokowi udah selesai di Oktober, tapi masih memiliki taji kekuatan politik yang cukup besar dalam Hmm. endorsement politik untuk di pilkada. Meskipun ada beberapa wilayah yang juga kalah, tapi paling tidak dengan sebagai mantan presiden, Pak Jokowi masih memiliki value yang cukup besar untuk bisa berkecimpung dalam konstelasi politik di Indonesia. Dan yang jelas tentu ini juga kalau ia banyak yang menilai bahwa Pak Jokowi pensiun cukup muda sebagai mantan presiden ketujuh. Artinya makanya pengaruhnya masih didengarkan dalam artian masih dibutuhkan dalam konteks parpol. Parpol membutuhkan tentu ikon yang merekatkan, artinya merekatkan pilihan-pilihan politik secara elektoral kepada apa namanya kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan partai politik diuntungkan dengan endorsement yang dimiliki oleh Pak Jokowi begitu. Kita kan masih belum tahu bagaimana kemudian langkah yang diambil Pak Jokowi ya, Mas Rifki ya. Ada opsinya adalah ada Golkar, ada Gerindra, atau mungkin juga bisa PSI begitu. Kalau dari analisa Mas Rifki sendiri, paling ideal begitu ya, paling ideal kemana harusnya Pak Jokowi ini bisa berlabuh? Ya, kalau kita melihat pilihan politik Pak Jokowi, kalau kita lihat skema ya, artinya saya Hmm. merasa pilihan Pak Jokowi dua saja, itu Golkar atau Gerindra. Oke. Tapi kalau memang Pak Jokowi menginginkan, tentu kita nggak tahu ya, artinya tentu seorang nggak mungkin tentu dalam hati Mas Gibran atau mungkin yang lain, tentu dia juga menginginkan potensi ke depan jadi calon presiden. Mungkin hari ini mungkin tidak. Tapi paling tidak, tentu skema politik ke depan kalau misalnya Mas Gibran itu atau Pak Jokowi di Gerindra, tentu juga akan duetnya nggak mungkin Gerindra-Gerindra kan. Tentu kalau Mas Gibran harus punya partai politik lain untuk kembali menduetkan Prabowo Gibran di 2009. Atau memang bagaimana skema politiknya? Karena memang kalau memang pilihan Mas Gibran kembali jadi wakil presiden di 2009 mungkin-mungkin saja akan ke Gerindra. Tapi kalau misalnya ada opsi lain yang mau dibuka oleh keluarga Pak Jokowi, tentu dia akan bergabung dengan Golkar. Karena kenapa dua ini yang saya sebut? Karena memang ini yang secara potensial masih menjadi partai besar ke depan. Yang kedua yang memiliki armada sumber daya politik yang juga besar untuk bisa mengakomodir banyak kekuatan politik. Sedangkan PSI meskipun itu ada Mas Kaisang, tapi kan belum diukur secara elektoral di parlemen gitu, Mbak. Bagaimana kemudian dengan informasi atau sejumlah keinginan dari pihak-pihak tertentu begitu ya, Mas Rifki ya, yang menginginkan agar sedianya Pak Jokowi ini membuat partai politik sendiri saja daripada kemudian bergabung dengan partai politik besar yang sudah ada. Adakah peluang juga yang kemudian bisa diambil dengan hal tersebut, Mas Rifki? Ya, Mbak Nila kan juga tahu sendiri kan bagaimana untuk membuat partai pun nggak mudah ya. Ya. Artinya bahkan isu-isu Mas Anies yang akan membuat partai perubahan pun juga nggak muncul hari ini kan. Hmm. Artinya membangun partai kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Nggak hanya dengan modal bagaimana value dia sebagai tokoh publik yang cukup terkenal, tapi juga butuh sumber daya dana yang besar, bagaimana membantu jaringan. Ini kan bukan hanya kerja-kerja 2-3 tahun yang akan mampu dilakukan oleh seseorang. Karena kan kalau kita lihat beberapa orang yang mungkin secara finansial besar, bahkan partai ini hari ini juga belum lulus parlemen, juga banyak kayak gitu kan. Hmm. Artinya tidak hanya bisa dikatakan bahwa untuk membangun parpol nggak hanya soal modal, soal ini, soal popularitas, tapi juga harus membutuhkan kekuatan politik yang besar. Makanya tentu kalau ingin pergerakannya lebih cepat, tentu mengambil atau maksudnya ikut dengan partai yang sudah ada, karena Hmm. memang sumber daya yang sudah ada dan ini ibaratnya simbiosis mutualisme antara dua elemen partai politik maupun Pak Jokowi secara personal. Pak Jokowi diuntungkan karena punya armada baru, sedangkan partai politik diberuntungkan karena ada ikon baru. Karena ini kan untuk memperlebar basis pemilih partai politik. Artinya kalau kita melihat dalam konteks Pilpres 2004 kan pemilih Pak Jokowi kan masih melebar kemana-mana nih. Ya. Ada yang ke PDIP, ada yang ke Golkar, ada yang tapi kalau misalnya ada partai politik yang mengklaim menjadi bagian langsung dari Pak Jokowi, tentu dia akan secara mengkonversi langsung ke partainya dia. Ini yang kita lihat akan menguntungkan bagi parpol.
Maka ketika misalnya membuat pilihan lain untuk mendirikan parpol sendiri, ya Projo yang udah disusulkan sejak lama kan tidak semudah itu. Karena memang membangun budaya politik, membangun sistem politik yang juga juga apa namanya membuat banyak orang terseok-seok pun juga nggak bisa kita andalkan sebagai landasan utama untuk bisa membuat partai politik dan bisa bertarung efektif di 2009. Maka untuk efektif itu partai-partai udah besar hari ini kan, gitu kan. Oke, untuk efektif lebih baik untuk kemudian bergabung partai partai besar yang memang sudah ada. Di antaranya tadi dua opsinya adalah Gerindra ataupun Golkar. Ada pihak-pihak juga yang mengatakan bahwa ini kan kalau kita lihat sosok Jokowi sendiri meskipun ketika Pilpres kan masih punya KTA PDIP begitu ya Mas Rifki ya. Tapi kan seolah-olah Jokowi ini sudah menjadi sosok sendiri begitu yang mengendorse sejumlah pihak sehingga punya pendukung juga yang banyak. Apakah juga akan ideal apabila Jokowi ini pada akhirnya tidak bergabung dengan partai politik manapun dan bergerak secara politik namun tidak bergabung sebagai partai politik? Dan itu memungkinkan saja, Mbak. Kalau misalnya Pak Jokowi nggak akan bergabung dengan partai politik manapun, tapi yang membuat menyulitkan nanti itu adalah bahwa bargaining Pak Jokowi kan tidak sekuat dulu sebagai presiden. Ya. Karena memang pasca dia menjadi sudah selesai sebagai presiden ke-7, tentu dia juga akan dilihat bahwa seberapa tingkat kepentingan orang elit kepada beliau. Karena tingkat kepentingan elit ini kan ada dua hal saja, Mbak. Dia memiliki kekuasaan di pemerintahan. Yang kedua itu adalah dia memiliki jadi ketua umum parpol. Pertanyaan atau jadi simbol parpol. Artinya ini yang kita lihat. Karena memang secara elektoral hari ini kan Pak Jokowi memang sangat kuat kan. Artinya dia akan memiliki basis politik yang cukup kuat diberi kelompok menengah bawah di masyarakat. Tapi kan secara elit kita juga harus mengakui bahwa terjadi penggerusan. Artinya tentu orang Pak Jokowi yang memiliki kekuasaan begitu total di waktu presiden, tentu pasca lengser tentu juga tidak akan terlalu mayoritas. Akan mulai beberapa kekuasaannya akan berkurang. Makanya saya rasa tentu dengan pilihan-pilihan dia itu akan masuk ke semua kelompok, dia pun juga akan bisa menjadi punya bargaining, Mbak. Kalau dia punya skema politik di 2009. Tapi kalau memang pilihan Pak Jokowi itu adalah hanya menikmati bagaimana pasca dia jadi presiden dan menikmati kontribusi dia sebagai apa namanya dengan memberikan berapa ya kontribusi sebagai mantan presiden ikut mendukung parpol ini kan sah saja. Tapi saya rasa tentu Pak Jokowi dengan umur yang tergolong masih muda tentu apakah masih mempertimbangkan bagaimana opsi-opsi politik yang akan terjadi di 2009 begitu. Oke, jadi idealnya adalah bergabung dengan partai politik ya, karena tidak hanya akan cukup sosok Jokowi seorang diri ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden seperti itu. Terakhir dari saya, Mas Rifki, kalau masuk ke partai politik begitu ya, ini kan yang paling krusial untuk didiskusikan, jabatan apa yang kemudian bisa diemban oleh seorang Joko Widodo, Mas? Ya, kalau saya melihat tentu sebagai anggota kehormatan atau ketua Dewan Kehormatan, karena kan sebagai mantan presiden tentu dia juga akan mendapatkan posisi yang strategis. Ya. Strategis dalam artian tentu meskipun tidak memiliki kekuasaan langsung ketika tingkat pengurus, paling tidak dia memiliki value yang cukup besar dalam konteks parpol. Ya, kalau kita kan ketua Dewan Kehormatan, ya kalau di PKS ketua Majelis Syuro, kalau di PKS ya. Artinya ini kan jabatan-jabatan yang cukup seksi untuk kita lihat, tetapi memang tidak memiliki urusan langsung dengan kepengurusan atau sikap politik partai, tapi dia menjadi simbol. Sekarang partai menjadikan ikon untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Maka saya rasa ini mungkin saja. Artinya kalau misalnya kita lihat Gerindra pun juga kosong kan ketua Dewan Pembinanya. Artinya kalau kita Golkar pun juga akan ada kemungkinan membuka ketua Dewan Kehormatan. Jadi saya rasa kalau Pak Jokowi akan berlabuh ya mungkin ke Gerindra atau ke Golkar. Karena memang ini opsinya secara ruangnya masih ada. Karena ketua pembina kan masih Pak Prabowo hari ini kan. Jadi Pak Jokowi akan jadi ketua pembina Gerindra atau ke Golkar jadi ketua Dewan Kehormatan Golkar begitu, Mbak. Oke, Ketua Dewan Kehormatan ini kita sama-sama menantikan ya Mas Rifki ya. Belum ada jawaban terbuka dari Jokowi kemana akan berlabuh, apakah mengenakan jaket Partai Beringin ataupun kemudian bergabung dengan Partai Gerindra seperti itu. Sejumlah partai politik membuka pintu untuk Presiden ke-7 Joko Widodo masuk sebagai kader partainya. Penegasan ini dilakukan bersamaan dengan secara resminya PDIP mengatakan bahwa Jokowi bukan lagi kader Partai Banteng
tentang PDI Perjuangan. Namun Presiden ke-7 Joko Widodo sendiri belum memberikan jawaban ajakan untuk bergabung sebagai kader ke partai manapun. Lantas bagaimana kita bisa melihat peluang Jokowi bergabung sebagai kader partai atau justru bisa membuka partai politik sendiri? Saya akan membahasnya dalam Tribunnews on Focus hari ini. Tribuner sudah tersambung bersama dengan saya, pengamat politik Aljabar Strategis, ada Mas Rifki Caniago. Mas, berdiskusi dalam On Focus hari ini. Mas Rifki, sebelum masuk bagaimana kemudian kans Jokowi masuk sebagai kader partai begitu ya? Bagaimana kemudian Mas Rifki melihat ketegasan PDIP yang kemudian akhirnya disampaikan setelah pilkada selesai, Mas? Adakah yang kemudian bisa dibaca dari keputusan terbuka PDIP ini? Ya, kalau kita membaca keputusan terbuka dari PDIP tentu juga akan sangat mengejutkan. Mengejutkan mungkin karena pasca pilkada, meskipun isu-isu ini udah mulai muncul ketika pilpres ya, dengan sikap politik yang dipilih Pak Jokowi berbeda dengan PDIP. Tetapi tentu ini akan menarik karena memang pasca pilkada ini kan tidak ada momentum politik lagi, yang secara bargaining politik juga akan menyulitkan bagi PDIP maupun Pak Jokowi secara endorsement politik maupun tiket parpol untuk momentum politik. Dan saya rasa dengan diumumkannya apakah PDIP mengumumkan Pak Jokowi bukan lagi kader PDIP, tentu ini juga akan membuka ruang bagi Pak Jokowi akan berlabuh ke partai mana. Tentu ada 3 pilihan partai yang saya juga akan logis bagi Pak Jokowi. Yang pertama itu PSI, yang kedua Gerindra, yang ketiga Golkar. PSI jelas partainya Mas Kaisang kan, artinya Golkar ini kan secara isu kan udah lama sebagai isu-isu sebagai Pak Jokowi akan merapat ke Golkar. Ibaratnya misalnya dengan beberapa isu anggota kehormatan, tapi meskipun itu dibantah secara resmi, tapi ini udah lama mulai muncul ya. Atau yang ketiga ini soal Gerindra. Ini kan juga kalau memang persahabatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini akan bergabung dengan Pak Jokowi bergabung dengan Gerindra, tentu juga akan memperkuat bagaimana koalisi dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk dalam kontestasi Pilpres 2009. Tapi pilihan-pilihan politik yang akan diambil oleh Pak Jokowi, kemana dia akan berlabuh, juga akan menentukan bagaimana irama politik yang akan berjalan ke depan di Pilpres 2009. Apalagi kalau kita lihat momentum terakhir ini kan Pilkada Jakarta kan yang menang kan Pramdul. Artinya skema politik 2009 lebih awal terbentuk dibandingkan dugaan banyak orang. Oke, sudah ada 1 tiket yang kemudian bisa didapatkan oleh PDIP untuk berlaga di 2029 ya, Mas Rifki ya, dengan terpilihnya Pramono dan juga Dul di Jakarta. Kalau kita lihat bagaimana kemudian Gerindra, Golkar, ini PSI juga kan, kalau Gerindra kan sudah bertemu begitu ya beberapa kali, Pak Jokowi juga sempat ke Pak Prabowo untuk bertemu. Apakah juga ini menjadi salah satu sinyal, Mas Rifki, bahwa memang ada concern, keinginan Gerindra begitu ya untuk menggayat seorang Joko Widodo ini masuk ke dalam kader partai Gerindra? Ya, kalau kita membaca tentu sama-sama menginginkan ya. Artinya tentu kalau kita membaca Pak Jokowi juga membutuhkan perlabuhan politik barunya, apakah itu ke Gerindra atau ke partai lain. Dan begitu pun dengan Pak Prabowo, karena memang secara endorsement Pak Jokowi kan dengan Pak Prabowo kan juga solid ya untuk Pilpres 2024. Dan saya rasa ini yang juga akan saling menguntungkan juga, karena memang secara ikon politik Pak Jokowi juga memiliki basis politik yang cukup kuat dalam berbagai kelompok relawan, tapi kan belum terlembagakan dalam institusi partai karena udah keluar dari PDIP kan. Artinya kalau kita dikonversikan kepada Projo atau PSI kan belum bisa dianggap sebagai sebuah kekuatan politik di parlemen karena butuh sumber daya yang besar. Sedangkan Gerindra juga hari ini menjadi bagian dari simbol-simbol politik kekuasaan terpilih hari ini. Apalagi orang-orang yang nilai orang Jokowi misalnya Bang Ahmad Lutfi di Jateng kan kader Gerindra hari ini kan dinilai dulu orang Jokowi. Begitu kan menantunya Bobi Nasution di Sumut ini kan juga kader Gerindra hari ini. Makanya variabel untuk menghubungkan Pak Jokowi dengan Gerindra itu mungkin saja. Tetapi variabel ketika Pak Jokowi dengan Gerindra tentu skema politik 2009 juga akan sama, artinya jadi Prabowo Gibran akan lagi berduet di 2009 atau bagaimana skema politik ke depan. Tapi kalau misalnya kalau Pak Jokowi di Golkar tentu akan terbuka skema politik baru. Apakah nanti Pak Jokowi akan membuka skema baru dengan figur dia itu, atau mungkin Mas Gibran akan muncul sendiri sebagai calon presiden? Ini kan mungkin saja kan. Artinya tentu banyak hal yang akan terjadi sampai 2009 karena memang pilihan-pilihan yang akan diambil oleh Pak Jokowi di parpol ini
juga makin mempercepat skema politik ke depan. Apalagi kalau misalnya Pram dan Dul ini menang, ini juga menunjukkan bahwa pintu masuk bagaimana pintu koalisi antara PDIP dengan Gerindra pun juga terbuka, Mbak. Karena memang ada Pak Budi Gunawan di pemerintahan. Meskipun Pak Budi Gunawan tidak bagian dari PDIP, tapi Pak Budi Gunawan sinonim dari Bu Mega. Ya. Kedekatannya udah lama. Artinya tidak bisa membantah bagaimana dekat Bu Mega dengan Pak Budi Gunawan. Dan simbolik ini terbukti. Karena memang secara nggak langsung pemilihan Pram dan Dul ini kalau misalnya PDIP memilih oposisi atau berseberangan dengan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, tentu ada wajah lain di belakang Pram Dul. Wajah Bu Mega atau wajah Anies. Artinya PDIP berkepentingan untuk melihat potensi 2009, sedangkan tentu Anies juga membutuhkan parpol baru untuk bisa berlaga di 2009. Jadi ini adalah keterhubungan saling menguntungkan bagi para kontestan yang akan bertarung di Pilpres 2009, termasuk pilihan-pilihan politik yang bakal diambil oleh Pak Jokowi, apakah bergabung dengan Gerindra atau Golkar gitu. Kalau kita melihat bagaimana untung rugi begitu ya, Mas Rifki ya, dari seorang partai politik sendiri ketika bisa menggait Presiden ke-7 RI ini, seperti apa, Mas? Ya tentu secara politis sangat menguntungkan. Itu Hmm. menguntungkan bagi PSI, itu menguntungkan bagi Golkar, menguntungkan bagi Gerindra, menguntungkan. Karena Pak Jokowi kan secara meskipun mantan presiden, tapi kan juga memiliki efek yang cukup besar dalam politik. Ini kan juga ditunjukkan di pilkada kemarin. Artinya tentu meskipun Pak Jokowi udah selesai di Oktober, tapi masih memiliki taji kekuatan politik yang cukup besar dalam Hmm. endorsement politik untuk di pilkada. Meskipun ada beberapa wilayah yang juga kalah, tapi paling tidak dengan sebagai mantan presiden, Pak Jokowi masih memiliki value yang cukup besar untuk bisa berkecimpung dalam konstelasi politik di Indonesia. Dan yang jelas tentu ini juga kalau ia banyak yang menilai bahwa Pak Jokowi pensiun cukup muda sebagai mantan presiden ketujuh. Artinya makanya pengaruhnya masih didengarkan dalam artian masih dibutuhkan dalam konteks parpol. Parpol membutuhkan tentu ikon yang merekatkan, artinya merekatkan pilihan-pilihan politik secara elektoral kepada kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan partai politik diuntungkan dengan endorsement yang dimiliki oleh Pak Jokowi begitu. Kita kan masih belum tahu bagaimana kemudian langkah yang diambil Pak Jokowi ya, Mas Rifki ya. Ada opsinya adalah ada Golkar, ada Gerindra, atau mungkin juga bisa PSI begitu. Kalau dari analisa Mas Rifki sendiri, paling ideal begitu ya, paling ideal kemana harusnya Pak Jokowi ini bisa berlabuh? Ya, kalau kita melihat pilihan politik Pak Jokowi, kalau kita lihat skema ya, artinya saya Hmm. merasa pilihan Pak Jokowi dua saja, itu Golkar atau Gerindra. Oke. Tapi kalau memang Pak Jokowi menginginkan, tentu kita nggak tahu ya, artinya tentu seorang nggak mungkin tentu dalam hati Mas Gibran atau mungkin yang lain, tentu dia juga menginginkan potensi ke depan jadi calon presiden. Mungkin hari ini mungkin tidak. Tapi paling tidak, tentu skema politik ke depan kalau misalnya Mas Gibran itu atau Pak Jokowi di Gerindra, tentu juga akan duetnya nggak mungkin Gerindra-Gerindra kan. Tentu kalau Mas Gibran harus punya partai politik lain untuk kembali menduetkan Prabowo Gibran di 2009. Atau memang bagaimana skema politiknya. Karena memang kalau memang pilihan Mas Gibran kembali jadi wakil presiden di 2009, mungkin-mungkin saja akan ke Gerindra. Tapi kalau misalnya ada opsi lain yang mau dibuka oleh keluarga Pak Jokowi, tentu dia akan bergabung dengan Golkar. Karena kenapa dua ini yang saya sebut? Karena memang ini yang secara potensial masih menjadi partai besar ke depan. Yang kedua yang memiliki armada sumber daya politik yang juga besar untuk bisa mengakomodir banyak kekuatan politik. Sedangkan PSI meskipun itu ada Mas Kaisang, tapi kan belum diukur secara elektoral di parlemen gitu, Mbak. Bagaimana kemudian dengan informasi atau sejumlah keinginan dari pihak-pihak tertentu begitu ya, Mas Rifki ya, yang menginginkan agar sedianya Pak Jokowi ini membuat partai politik sendiri saja daripada kemudian bergabung dengan partai politik besar yang sudah ada. Adakah peluang juga yang kemudian bisa diambil dengan hal tersebut, Mas Rifki? Ya, Mbak Nila kan juga tahu sendiri kan bagaimana untuk membuat partai pun nggak mudah ya. Ya. Artinya bahkan isu-isu Mas Anies yang akan membuat partai perubahan pun juga nggak muncul hari ini kan. Hmm. Artinya membangun partai kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Nggak hanya dengan modal bagaimana value dia sebagai tokoh publik yang cukup terkenal, tapi juga butuh sumber daya dana yang besar, bagaimana membantu jaringan. Ini kan bukan hanya kerja-kerja 2-3 tahun yang akan mampu dilakukan oleh seseorang. Karena kan kalau kita lihat beberapa orang yang mungkin secara finansial besar,
Bahkan partai ini hari ini juga belum lolos parlemen, juga banyak kayak gitu kan. Hmm. Artinya tidak hanya bisa dikatakan bahwa untuk membangun parpol nggak hanya soal modal, soal ini, soal popularitas, tapi juga harus membutuhkan kekuatan politik yang besar. Makanya tentu kalau ingin pergerakannya lebih cepat, tentu mengambil atau apa maksudnya ikut dengan partai yang sudah ada, karena Hmm. memang sumber daya yang sudah ada, dan ini ibaratnya simbiosis mutualisme antara dua elemen partai politik maupun Pak Jokowi secara personal. Pak Jokowi diuntungkan karena punya armada baru, sedangkan partai politik diberuntungkan karena ada ikon baru. Karena ini kan untuk memperlebar basis pemilih partai politik. Artinya kalau kita melihat dalam konteks Pilpres 2024 kan pemilih Pak Jokowi kan masih melebar kemana-mana nih. Ya. Ada yang ke PDIP, ada yang ke Golkar, ada yang ke, tapi kalau misalnya ada partai politik yang mengklaim menjadi bagian langsung dari Pak Jokowi, tentu dia akan secara mengkonversi langsung ke partainya dia. Ini yang kita lihat akan menguntungkan bagi parpol. Maka ketika misalnya membuat pilihan lain untuk mendirikan parpol sendiri, ya Projo yang udah disusulkan sejak lama kan tidak semudah itu. Karena memang membangun budaya politik, membangun sistem politik yang juga apa namanya membuat banyak orang terseok-seok pun juga nggak bisa kita andalkan sebagai landasan utama untuk bisa membuat partai politik dan bisa bertarung efektif di 2009. Maka untuk efektif itu partai-partai udah besar hari ini kan begitu Pak. Oke, untuk efektif lebih baik untuk kemudian bergabung partai partai besar yang memang sudah ada. Di antaranya tadi dua opsinya adalah Gerindra ataupun Golkar. Ada pihak-pihak juga yang mengatakan bahwa ini kan kalau kita lihat sosok Jokowi sendiri meskipun ketika Pilpres kan masih punya KTA PDIP begitu ya Mas Rifki ya. Tapi kan seolah-olah Jokowi ini sudah menjadi sosok sendiri begitu yang mengendorse sejumlah pihak sehingga punya pendukung juga yang banyak. Apakah juga akan ideal apabila Jokowi ini pada akhirnya tidak bergabung dengan partai politik manapun dan bergerak secara politik namun tidak bergabung sebagai partai politik? Dan itu memungkinkan saja, Mbak. Kalau misalnya Pak Jokowi nggak akan bergabung dengan partai politik manapun, tapi yang membuat menyulitkan nanti itu adalah bahwa bargaining Pak Jokowi kan tidak sekuat dulu sebagai presiden. Ya. Karena memang pasca dia menjadi sudah selesai sebagai presiden ke-7, tentu dia juga akan dilihat bahwa seberapa tingkat kepentingan orang elit kepada beliau. Karena tingkat kepentingan elit ini kan ada dua hal saja, Mbak. Dia memiliki kekuasaan di pemerintahan. Yang kedua itu adalah dia memiliki jadi ketua umum parpol. Hmm. Pertanyaan atau jadi simbol parpol. Artinya ini yang kita lihat. Karena memang secara elektoral hari ini kan Pak Jokowi memang sangat kuat kan. Artinya dia akan memiliki basis politik yang cukup kuat diberi kelompok menengah bawah di masyarakat. Tapi kan secara elit kita juga harus mengakui bahwa terjadi penggerusan. Artinya tentu orang Pak Jokowi yang memiliki kekuasaan begitu total di waktu presiden, tentu pasca lengser tentu juga tidak akan terlalu mayoritas, akan mulai beberapa kekuasaannya akan berkurang. Makanya saya rasa tentu dengan pilihan-pilihan dia itu akan masuk ke semua kelompok, dia pun juga akan bisa menjadi punya bargaining, Mbak. Kalau dia punya skema politik di 2009, kalau dia hanya, tapi kalau memang pilihan Pak Jokowi itu adalah hanya menikmati bagaimana pasca dia jadi presiden dan menikmati kontribusi dia sebagai apa namanya dengan memberikan berapa ya kontribusi sebagai mantan presiden ikut mendukung parpol ini kan sah saja, tapi saya rasa tentu Pak Jokowi dengan umur yang tergolong masih muda tentu apakah masih mempertimbangkan bagaimana opsi-opsi politik yang akan terjadi di 2009 begitu. Oke, jadi idealnya adalah bergabung dengan partai politik ya, karena tidak hanya akan cukup sosok Jokowi seorang diri ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden seperti itu. Terakhir dari saya, Mas Rifki, kalau masuk ke partai politik begitu ya, ini kan yang paling krusial untuk didiskusikan, jabatan apa yang kemudian bisa diemban oleh seorang Joko Widodo, Mas? Ya, kalau saya melihat tentu sebagai anggota kehormatan atau ketua Dewan Kehormatan, karena kan sebagai mantan presiden tentu dia juga akan mendapatkan posisi yang strategis. Ya. Strategis dalam artian tentu meskipun tidak memiliki kekuasaan langsung ketika tingkat pengurus, paling tidak dia memiliki value yang cukup besar dalam konteks parpol. Ya, kalau kita kan ketua Dewan Kehormatan, ya kalau di PKS ketua Majelis Syuro, kalau di PKS ya. Ya. Artinya ini kan jabatan-jabatan yang cukup seksi untuk kita lihat, tetapi memang tidak memiliki urusan langsung dengan kepengurusan atau sikap politik partai, tapi dia menjadi simbol. Sekarang partai menjadikan ikon untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Maka saya rasa ini mungkin saja. Artinya kalau misalnya kita lihat Gerindra pun juga kosong kan ketua Dewan Pembinanya. Artinya kalau kita Golkar pun juga akan ada kemungkinan membuka ketua Dewan Kehormatan. Jadi saya rasa
kalau Pak Jokowi akan berlabuh ya mungkin ke Gerindra atau ke Golkar. Karena Baik. memang ini opsinya secara ruangnya masih ada. Karena ketua pembina kan masih Pak Prabowo hari ini kan. Mhm. Jadi Pak Jokowi akan jadi ketua pembina Gerindra atau ke Golkar jadi ketua Dewan Kehormatan Golkar begitu, Mbak. Oke, Ketua Dewan Kehormatan, ini kita sama-sama menantikan ya Mas Rifki ya. Belum ada jawaban terbuka dari Jokowi kemana akan berlabuh, apakah mengenakan jaket Partai Beringin ataupun kemudian bergabung dengan Partai Gerindra seperti itu. Sejumlah partai politik membuka pintu untuk Presiden ke-7 Joko Widodo masuk sebagai kader partainya. Penegasan ini dilakukan bersamaan dengan secara resminya PDIP mengatakan bahwa Jokowi bukan lagi kader Partai Banteng PDI Perjuangan. Namun Presiden ke-7 Joko Widodo sendiri belum memberikan jawaban ajakan untuk bergabung sebagai kader ke partai manapun. Lantas bagaimana kita bisa melihat peluang Jokowi bergabung sebagai kader partai atau justru bisa membuka partai politik sendiri? Saya akan membahasnya dalam Tribunnews on Focus hari ini. Tribuner sudah tersambung bersama dengan saya, pengamat politik Aljabar Strategis, ada Mas Rifki Caniago. Mas, berdiskusi dalam On Focus hari ini. Mas Rifki, sebelum masuk bagaimana kemudian kans Jokowi masuk sebagai kader partai begitu ya. Bagaimana kemudian Mas Rifki melihat ketegasan PDIP yang kemudian akhirnya disampaikan setelah pilkada selesai, Mas? Adakah yang kemudian bisa dibaca dari keputusan terbuka PDIP ini? Ya, kalau kita membaca keputusan terbuka dari PDIP tentu juga akan sangat mengejutkan. Mengejutkan mungkin karena pasca pilkada, meskipun isu-isu ini udah mulai muncul ketika pilpres ya, dengan sikap politik yang dipilih Pak Jokowi berbeda dengan PDIP. Tetapi tentu ini akan menarik karena memang pasca pilkada ini kan tidak ada momentum politik lagi yang secara bargaining politik juga akan menyulitkan bagi PDIP maupun Pak Jokowi secara endorsement politik maupun tiket parpol untuk momentum politik. Dan saya rasa dengan diumumkannya apakah PDIP mengumumkan Pak Jokowi bukan lagi kader PDIP, tentu ini juga akan membuka ruang bagi Pak Jokowi akan berlabuh ke partai mana. Tentu ada 3 pilihan partai yang saya juga akan logis bagi Pak Jokowi. Yang pertama itu PSI, yang kedua Gerindra, yang ketiga Golkar. PSI jelas partainya Mas Kaisang kan, artinya Golkar ini kan secara isu kan udah lama sebagai isu-isu sebagai Pak Jokowi akan merapat ke Golkar. Ibaratnya misalnya dengan beberapa isu anggota kehormatan, tapi meskipun itu dibantah secara resmi, tapi ini udah lama mulai muncul ya. Atau yang ketiga ini soal Gerindra. Ini kan juga kalau memang persahabatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini akan bergabung dengan Pak Jokowi bergabung dengan Gerindra, tentu juga akan memperkuat bagaimana koalisi dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk dalam kontestasi Pilpres 2009. Tapi pilihan-pilihan politik yang akan diambil oleh Pak Jokowi, kemana dia akan berlabuh, juga akan menentukan bagaimana irama politik yang akan berjalan ke depan di Pilpres 2009. Apalagi kalau kita lihat momentum terakhir ini kan Pilkada Jakarta kan yang menang kan Pramdul. Artinya skema politik 2009 lebih awal terbentuk dibandingkan dugaan banyak orang. Oke, sudah ada satu tiket yang kemudian bisa didapatkan oleh PDIP untuk berlaga di 2029 ya, Mas Rifki ya, dengan terpilihnya Pramono dan juga Dul di Jakarta. Kalau kita lihat bagaimana kemudian Gerindra, Golkar, ini PSI juga kan, kalau Gerindra kan sudah bertemu begitu ya beberapa kali, Pak Jokowi juga sempat ke Pak Prabowo untuk bertemu. Apakah juga ini menjadi salah satu sinyal, Mas Rifki, bahwa memang ada concern, keinginan Gerindra begitu ya untuk menggayat seorang Joko Widodo ini masuk ke dalam kader Partai Gerindra? Ya, kalau kita membaca tentu sama-sama menginginkan ya. Artinya tentu kalau kita membaca Pak Jokowi juga membutuhkan perlabuhan politik barunya, apakah itu ke Gerindra atau ke partai lain. Dan begitu pun dengan Pak Prabowo, karena memang secara endorsement Pak Jokowi kan dengan Pak Prabowo kan juga solid ya untuk di Pilpres 2024. Dan saya rasa ini yang juga akan saling menguntungkan juga, karena memang secara ikon politik Pak Jokowi juga memiliki basis politik yang cukup kuat dalam berbagai kelompok relawan, tapi kan belum terlembagakan dalam institusi partai karena udah keluar dari PDIP kan. Artinya kalau kita dikonversikan kepada Projo atau PSI kan belum bisa dianggap sebagai sebuah kekuatan politik di parlemen karena butuh sumber daya yang besar. Sedangkan Gerindra juga hari ini menjadi bagian dari simbol-simbol politik kekuasaan terpilih hari ini. Apalagi orang-orang yang jelek orang Jokowi misalnya
Bang Ahmad Lutfi di Jateng, kan kader Gerindra hari ini, kan Hmm, dinilai dulu orang Jokowi. Begitu kan menantunya Bobi Nasution di Sumut, ini kan juga kader Gerindra hari ini. Makanya variabel untuk menghubungkan Pak Jokowi dengan Gerindra itu mungkin-mungkin saja. Tetapi variabel ketika Pak Jokowi dengan Gerindra, tentu skema politik 2009 juga akan sama, artinya jadi Prabowo Gibran akan lagi berduet di 2009, atau bagaimana skema politik ke depan. Tapi kalau misalnya kalau Pak Jokowi di Golkar, tentu akan terbuka skema politik baru. oke. Apakah nanti Pak Jokowi akan membuka skema baru dengan figur dia itu, atau mungkin Mas Gibran akan muncul sendiri sebagai calon presiden? Ini kan mungkin-mungkin saja kan. Artinya tentu banyak hal yang akan terjadi sampai 2009, karena memang pilihan-pilihan yang akan diambil oleh Pak Jokowi di parpol ini juga makin mempercepat skema politik ke depan. Apalagi kalau misalnya Pram dan Dul ini menang, ini juga menunjukkan bahwa pintu masuk bagaimana pintu koalisi antara PDIP dengan Gerindra pun juga terbuka, Mbak. Karena Hmm. memang ada Pak Budi Gunawan di pemerintahan. Meskipun Pak Budi Gunawan tidak bagian dari PDIP, tapi Pak Budi Gunawan sinonim dari Bu Mega. Ya. Kedekatannya udah lama. Artinya tidak bisa membantah bagaimana dekat Bu Mega dengan Pak Budi Gunawan. Dan simbolik ini terbukti. Karena memang secara nggak langsung pemilihan Pram dan Dul ini kalau misalnya PDIP memilih oposisi atau berseberangan dengan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, tentu ada wajah lain di belakang Pramdul, wajah Bu Mega atau wajah Anies. Artinya PDIP berkepentingan untuk melihat potensi 2009, sedangkan tentu Anies juga membutuhkan parpol baru untuk bisa berlaga di 2009. Jadi ini adalah keterhubungan saling menguntungkan bagi para kontestan yang akan bertarung di Pilpres 2009, termasuk pilihan-pilihan politik yang bakal diambil oleh Pak Jokowi, apakah bergabung dengan Gerindra atau Golkar itu. Kalau kita melihat bagaimana untung rugi begitu ya, Mas Rifki ya, dari seorang partai politik sendiri ketika bisa menggait Presiden ke-7 RI ini, seperti apa, Mas? Ya tentu secara politis sangat menguntungkan. Itu Hmm, menguntungkan bagi PSI, itu tuh menguntungkan. Bagi Golkar menguntungkan, bagi Gerindra menguntungkan. Karena eh, Pak Jokowi kan secara apa meskipun mantan presiden, tapi kan juga memiliki efek yang cukup besar dalam politik. Ini kan juga ditunjukkan di pilkada kemarin. Artinya tentu meskipun Pak Jokowi udah selesai di Oktober, tapi masih memiliki taji kekuatan politik yang cukup besar dalam hmm, endorsement politik untuk di pilkada. Meskipun ada beberapa wilayah yang juga kalah, tapi paling tidak dengan sebagai mantan presiden Pak Jokowi masih memiliki value yang cukup besar untuk bisa berkecimpung dalam konstelasi politik di Indonesia. Dan yang jelas tentu ini juga kalau ia banyak yang menilai bahwa Pak Jokowi pensiun cukup muda sebagai mantan presiden ketujuh. Artinya makanya pengaruhnya masih didengarkan dalam artian masih dibutuhkan dalam konteks parpol. Parpol membutuhkan tentu ikon yang merekatkan, artinya merekatkan pilihan-pilihan politik secara elektoral kepada apa namanya kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan partai politik diuntungkan dengan endorsement yang dimiliki oleh Pak Jokowi begitu. Kita kan masih belum tahu bagaimana kemudian langkah yang diambil Pak Jokowi ya, Mas Rifki ya. Ada opsinya adalah ada Golkar, ada Gerindra, atau mungkin juga bisa PSI begitu. Kalau dari analisa Mas Rifki sendiri, paling ideal begitu ya, paling ideal kemana harusnya Pak Jokowi ini bisa berlabuh? Ya, kalau kita melihat pilihan politik Pak Jokowi, kalau kita lihat skema ya, artinya Hmm, saya merasa pilihan Pak Jokowi dua saja, itu Golkar atau Gerindra. Oke. Tapi kalau memang Pak Jokowi menginginkan, tentu kita nggak tahu ya, artinya tentu seorang nggak mungkin tentu dalam hati Mas Gibran atau mungkin yang lain, tentu dia juga menginginkan potensi ke depan jadi calon presiden. Mungkin hari ini mungkin tidak. Tapi paling tidak, tentu skema politik ke depan kalau misalnya Mas Gibran itu atau Pak Jokowi di Gerindra, tentu juga akan duetnya nggak mungkin Gerindra-Gerindra kan. Hmm. Tentu kalau Mas Gibran harus punya partai politik lain untuk kembali menduetkan Prabowo Gibran di 2009. Atau memang bagaimana skema politiknya. Karena memang kalau memang pilihan Mas Gibran kembali jadi wakil presiden di 2009, mungkin-mungkin saja akan ke Gerindra. Tapi kalau misalnya ada opsi lain yang mau dibuka oleh keluarga Pak Jokowi, tentu dia akan bergabung dengan Golkar. Karena kenapa dua ini yang saya sebut? Karena memang ini yang secara potensial masih menjadi partai besar ke depan. Yang kedua yang memiliki armada sumber daya politik yang juga besar untuk bisa mengakomodir banyak kekuatan politik. Sedangkan PSI meskipun itu ada Mas Kaisang, tapi kan belum diukur secara elektoral di parlemen gitu, Mbak. Bagaimana kemudian dengan informasi atau sejumlah keinginan dari pihak-pihak tertentu begitu ya, Mas Rifki ya, yang menginginkan agar sedianya
Pak Jokowi ini membuat partai politik sendiri saja daripada kemudian bergabung dengan partai politik besar yang sudah ada. Adakah peluang juga yang kemudian bisa diambil dengan hal tersebut, Mas Rifki? Ya, Mbak Nila kan juga tahu sendiri kan bagaimana untuk membuat partai pun nggak mudah ya. Ya. Artinya bahkan isu-isu Mas Anies yang akan membuat partai perubahan pun juga nggak muncul hari ini kan. Artinya membangun partai kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Nggak hanya dengan modal bagaimana value dia sebagai tokoh publik yang cukup terkenal, tapi juga butuh sumber daya dana yang besar, bagaimana membentuk jaringan. Ini kan bukan hanya kerja-kerja 2-3 tahun yang akan mampu dilakukan oleh seseorang. Karena kan kalau kita lihat beberapa orang yang mungkin secara finansial besar, bahkan partai ini hari ini juga belum lulus parlemen, juga banyak kayak gitu kan. Artinya tidak hanya bisa dikatakan bahwa untuk membangun parpol nggak hanya soal modal, soal ini, soal popularitas, tapi juga harus membutuhkan kekuatan politik yang besar. Makanya tentu kalau ingin pergerakannya lebih cepat, tentu mengambil atau maksudnya ikut dengan partai yang sudah ada, karena memang sumber daya yang sudah ada. Dan ini ibaratnya sumbiasus mutualisme antara dua elemen partai politik maupun Pak Jokowi secara personal. Pak Jokowi diuntungkan karena punya armada baru, sedangkan partai politik diberuntungkan karena ada ikon baru. Karena ini kan untuk memperlebar basis pemilih partai politik. Artinya kalau kita melihat dalam konteks Pilpres 2024 kan pemilih Pak Jokowi kan masih melebar kemana-mana nih. Ya. Ada yang ke PDIP, ada yang ke Golkar, ada yang tapi kalau misalnya ada partai politik yang mengklaim menjadi bagian langsung dari Pak Jokowi, tentu dia akan secara mengkonversi langsung ke partainya dia. Ini yang kita lihat akan menguntungkan bagi parpol. Maka ketika misalnya membuat pilihan lain untuk mendirikan parpol sendiri, ya Projo yang